Seri 14 Bukek Xiansu. Kisah Si Bango Putih. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14, tamat. Manusia tak tahu malu. Tapi Subo kini telah menjadi istri orang, menjadi istri suhu. Butakah matamu, tulikah telingamu? Anak jahat, engkau bermulut busuk, layak dihajar, kata Chiang Kun dan dia sudah melangkah maju dan mengirim tendangan ke arah Yohan. Tendangan itu cukup keras dan kalau mengenai tubuh Yohan, tentu akan membuat anak itu terpelanting dan menderita luka yang cukup parah. Namun, tidak percuma selama ini Yohan mempelajari ilmu silat dari gurunya dengan tekun. Sambaran kaki itu dapat dielakkannya dengan mudah, dengan miringkan tubuh dan menggeser kaki ke kanan. Melihat ini, Chiang Kun menjadi semakin penasaran dan marah. Dia bukan saja murid tingkat pertama dari Bekao Su, akan tetapi juga selama beberapa tahun ini di Kota Raja, dia telah memperdalam ilmu silatnya dari guru-guru yang lebih pandai lagi. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia menyerang lagi, kini dengan pukulan tangan kanan ke arah kepala Yohan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram pundak. Serangan ini cepat dan kuat sekali. Namun, Yohan sudah siap dengan gerakan ilmu silat Patmo Sin Kun yang sedang dipelajarinya. Karena setiap hari berlatih ilmu ini, otomatis ketika menghadapi serangan, dia pun langsung saja menggerakkan tubuhnya sesuai dengan ilmu silat yang dipelajarinya ini. Kembali kedua kakinya bergeser sambil melangkah mundur dan ketika kedua tangan lawan sudah menyambar luput, dia pun maju dan membalas dengan pukulan ke arah perut orang. Menurut ilmu silat itu, pukulan ini ditujukan ke arah ulu hati lawan, akan tetapi karena tubuh lawan jauh lebih jangkung, Yohan yang memukul dengan gerakan lurus ke depan itu menyerang perut. Chiang Kun menggerakkan tangan hendak menangkap lengan anak yang memukul itu, akan tetapi Yohan sudah menarik kembali pukulannya dan ini sesuai dengan jurus itu, dan tiba-tiba sekali tubuhnya sudah membuat gerakan memutar ke sebelah kiri lawan dan begitu kakinya bergerak, dia sudah menendang ke arah sambungan lutut. Duh! Lutut Chiang Kun kena ditendang. Akan tetapi Chiang Kun memiliki kekebalan dan tendangan Yohan tentu saja kurang kuat maka tendangan itu hanya membuat Chiang Kun meringis tanpa mampu menjatuhkannya. Chiang Kun menjadi malu dan marah sekali, dan dia menyerang kalang kabut, mendesak Yohan sehingga anak ini terpaksa harus berloncatan dan mengelak ke sana-sini. Sampai 10 kali Chiang Kun menyerang bertubi-tubi dan selalu dapat dielakkan oleh Yohan. Hal ini membuat Chiang Kun marah bukan main, juga malu karena di depan kekasihnya dia seperti dipermainkan seorang bocah. Makin gencar dia menyerang dan ketika Yohan mundur mengelak, kakinya terbentur akar pohon dan anak itu pun roboh terlentang. Melihat anak itu roboh, Chiang Kun tidak menghentikan serangannya, bahkan maju dan mengirim tendangan ke arah kepala dengan kuatnya. Suheng, jangan, teriak Chiang Kun khawatir melihat tendangan Suhengnya yang dapat membahayakan nyawa Yohan kalau mengenai kepala. Akan tetapi terlambat. Dalam kemarahannya karena merasa dipermainkan seorang anak kecil, Chiang Kun sudah lupa diri dan biarpun dia tahu bahwa tendangannya berbahaya, dia sudah tidak mampu menarik kembali kakinya. Tuh! Sebuah kerikil mengenai sepatu Chiang Kun, demikian kuatnya sehingga Chiang Kun berseru kaget dan tendangannya tertahan dan meleset sehingga tidak mengenai kepala Yohan. Sesosok bayangan putih berkelebat dan Sin Hong sudah berdiri di situ. Dialah yang melempar kerikil tadi menyelamatkan muridnya. Pengecut, menyerang seorang anak kecil. Sin Hong mencela. Akan tetapi Chiang Kun yang sudah marah, kini melotot kepada Sin Hong, suami dari kekasihnya yang dianggapnya telah merebut kekasihnya dari tangannya itu. Dia sudah mendengar akan kelihayan Sin Hong, akan tetapi justru hal ini yang memanaskan perutnya dan dia ingin sekali menguji kepandaian suami kekasihnya. Kini ada alasan untuk menentangnya. Anak setan ini terlalu kurang ajar, agaknya tidak pernah memperoleh pendidikan yang patut dari gurunya. Memang aku hendak mengajarnya karena gurunya tidak mampu mendidiknya. Kalau gurunya hendak membelanya, silakan. Sin Hong tersenyum pahit. Sebetulnya, sudah sejak tadi dia pulang dan memergoki penyelewengan istrinya. Dan melihat pula istrinya bergumul dengan Chiang Kun di atas rumput tadi dan dia kagum melihat pembelaan muridnya yang begitu berani mati menegur subonya untuk membela gurunya. Dia tahu apa yang berkecamuk di dalam hati pria ini. Agaknya pria ini ingin memperlihatkan di depan kekasihnya bahwa dia tidak kalah oleh suami kekasihnya. Bagus. Kalau aku katakan bahwa bukan muridku yang kurang ajar, melainkan engkau yang tidak tahu diri,
tidak tahu malu dan pengecut, engkau mau apa? Chiang Kun terbelalak dan marah sekali. Keparat, engkau menantang, katanya dan dia sudah menerjang ke depan dan tangannya digetarkan. Dibuka maka nampaklah tangan itu tergetar dan warna telapak tangannya berubah agak kemerahan. Maklumlah Sin Hong bahwa dia berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu telapak tangan Ang Siju, telapak tangan pasir merah, yaitu tangan itu telah dilatih dengan memukuli pasir merah panas yang direndam racun. Pukulan telapak tangan seperti itu mengandung racun panas yang dapat melumpuhkan otot yang membakar daging kulit. Diam-diam dia marah. Chiang Kun ini adalah murid pertama Bei Kausu dan tentu saja sudah tahu bahwa dia adalah mantu Bei Kausu. Biarpun ada urusan cinta antara dia dan Xiang Chun, namun tidak sepatutnya kalau sekarang menyerangnya dengan ilmu sekeji itu. Terlintas dalam otaknya untuk melumpuhkan ilmu itu dan memberi hajaran dengan mematahkan tulang lengan itu. Akan tetapi dia segera teringat. Orang ini hendak memamerkan kepandaiannya kepada Xiang Chun, dan belum tentu dia menggunakan Ang Sijiu karena kejam hatinya. Mungkin dia sudah mendengar bahwa yang menjadi lawannya memiliki ilmu yang tinggi, maka agar jangan sampai kalah, kini begitu menyerang, dia menggunakan ilmu yang diandalkan. Ingatan ini menyabarkan pula hatinya dan dia pun mengelak ketika pukulan itu lewat. Untuk menghadapi seorang lawan setingkat Chiang Kun ini, biarpun memiliki Ang Sijiu, Sin Hong tidak mau mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Pek Ho Sin Kun, silat sakti tangan putih. Dia bahkan menyambut hantaman telapak tangan merah itu dengan telapak tangannya sendiri sambil menggunakan tenaga inti bumi, secukupnya saja untuk mengimbangi kekuatan lawan yang dapat diukurnya dari sambaran hawa pukulannya. Plak! Dua telapak tangan bertemu dan melekat. Chiang Kun terkejut. Dia memang bukan orang jahat dan sama sekali tidak ingin mencelakai lawan, melainkan hanya untuk mengalahkannya atau mengimbanginya. Kini, lawannya itu menerima Ang Sijiu dan telapak tangan mereka melekat. Dia tidak mampu lagi menarik kembali tangannya. Akan tetapi, tiba-tiba dia terbelalak. Lawannya sama sekali tidak menderita oleh hawa beracun telapak tangannya, bahkan dia sendiri yang merasa ada hawa panas masuk dari telapak tangannya itu membuat lengannya seperti lumpuh. Pergilah! Sin Hong mendorong dan tubuh Chiang Kun terjengkang. Akan tetapi karena Sin Hong mengukur tenaganya, Chiang Kun tidak terluka dan pemuda ini marah sekali. Xiang Chun menahan jeritnya dan ia menghampiri Chiang Kun dan membantunya bangkit berdiri. Chiang Kun merasa malu, wajahnya merah dan dia menjadi nekat. Dalam beberapa gebrakan saja dia telah jatuh terjengkang, di depan kekasihnya lagi. Siapa yang tidak akan merasa malu? Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia sudah mencabut pedangnya dan kini dia menyerang Sin Hong dengan kemarahan memuncak. Su Heng, jangan! Xiang Chun berseru, akan tetapi Su Hengnya yang sudah nekat itu tidak peduli. Melihat ini, Sin Hong tersenyum mengejek dan dengan mudah saja dia mengelak sampai 5 kali serangan. Chiang Kun, hentikan seranganmu, kalau tidak, terpaksa aku akan membuatmu malu dan merobohkanmu, kata Sin Hong. Akan tetapi, Chiang Kun tidak menjawab dan tidak pula menurut, bahkan memutar pedangnya semakin gencar melakukan serangan bertubi-tubi. Xiang Chun yang maklum bahwa kalau dilanjutkan, Su Hengnya yang menjadi kekasihnya itu tentu akan benar-benar roboh oleh suaminya yang ia tahu amat sakti, lalu maju pula sambil memegang pedangnya. Engkau tidak boleh merobohkannya, bentaknya sambil ikut mengeroyok Sin Hong. Melihat ini, Yohan terbelalak. Sungguh penasaran. Penasaran, teriaknya dengan nyaring. Melihat gurunya dikeroyok oleh istrinya sendiri dan kekasih istri gurunya, dia sungguh marah bukan main. Sin Hong sendiri menjadi serba salah. Tentu saja dia tidak gentar dan biar ditambah beberapa orang lagi yang mengeroyoknya, dia masih akan mampu mencapai kemenangan. Akan tetapi sungguh tidak mungkin kalau dia harus menjatuhkan istrinya sendiri, walaupun istrinya telah bersikap tidak patut, membantu kekasih gelapnya. Suhu. Kalau Suhu tidak mau memperlihatkan kelihayan, Tecu akan merasa malu sekali. Disangkanya Suhu takut, berkali-kali Yohan berseru dan suaranya ini berpengaruh juga. Sin Hong tadinya hanya mengandalkan kegesitannya untuk mengelak ke sana-sini. Mendengar seruan muridnya, dia teringat akan pedang Cui Bengkiam yang selalu disimpan di balik jubahnya. Ada jalan untuk menghentikan serangan kedua orang itu tanpa melukai mereka, pikirnya. Sekali tangannya bergerak, nampak sinar yang menyilaukan mata dan ada hawa yang amat menyeramkan menyambar. Sinar itu bergulung-gulung dan menyambar 2 kali,
terdengar bunyi nyaring dan dua batang pedang di tangan Xiang Chun dan Chiang Kun yang kena disambar sinar itu menjadi buntung. Ketika mereka berdua memandang, pedang Cui Bengkiam di tangan Sin Hong sudah masuk lagi ke dalam sarungnya di balik baju pemuda berpakaian putih itu. Wajah Chiang Kun menjadi pucat sekali, akan tetapi dia masih sempat saling berpegang tangan dengan Xiang Chun. Pada saat itu, terdengar suara gaduh dan muncullah Bei Kao Su dan para murid Ngo Heng Bukoan. Apa yang terjadi di sini? Katanya dengan mata terbelalak memandang kepada mantunya lalu kepada putrinya, kemudian kepada Chiang Kun, dan yang terakhir kepada Yohan, dan kepada gagang pedang buntung di tangan putrinya dan Chiang Kun. Sin Hong merasa tidak enak sekali. Dia tidak ingin membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baik istrinya, apalagi di situ terdapat banyak murid Ngo Heng Bukoan yang mendengarkan. Hanya suatu kesalahpahaman saja, ayah, kata Sin Hong kepada mertuanya. Kesalahpahaman antara Yohan dan Su Heng Chiang Kun yang kemudian melibatkan diriku. Tidak ada apa-apa. Suhu. Kenapa Suhu berkata demikian? Inilah saatnya terbaik bagi Suhu untuk membebaskan diri dari sumber kedukaan. Bukankah Suhu mengajarkan Teochu agar selalu jujur dan tidak berbohong? Yohan. Sin Hong membentak, akan tetapi dia lalu memandang kepada ayah mertuanya. Sebaiknya kalau kita bicara di dalam saja, ini urusan keluarga. Bei Kao Su memandang kepada putrinya yang menangis dan dia pun mengerti, mengangguk dan membubarkan para murid, lalu mengajak Sin Hong, Yohan dan Xiang Chun masuk ke dalam. Dia bersangkutan dengan perkara ini, hendaknya ikut bicara di dalam, kata Yohan sambil menunjuk kepada Chiang Kun. Sin Hong diam saja dan Bei Kao Su yang sudah mengenal Yohan sebagai anak cerdik yang jalan pikirannya seperti orang dewasa, lalu menyuruh Chiang Kun ikut. Pemuda ini ikut masuk ke dalam rumah sambil menundukkan mukanya, hatinya tegang dan khawatir karena sekarang baru sadar dia betapa dia telah melakukan hal yang salah sama sekali. Juga dia merasa gentar kalau mengenangkan kembali betapa saktinya Sin Hong yang telah membuat dia dan Xiang Chun tidak berdaya hanya dalam segebrakan saja. Bahkan kalau Sin Hong menghendaki dia dan kekasihnya itu tentu sudah tewas di ujung pedangnya. Begitu tiba di dalam rumah, disambut oleh istri Bei Kao Su, Xiang Chun menubruk ibunya dan menangis. Ibu. Ayah. Aku minta agar diceraikan dari dia. Mendengar ucapan putrinya itu, tentu saja Bei Kao Su terkejut bukan main. Dia dan istrinya memang sudah menduga bahwa ada ketidakcocokan antara putrinya dan mantunya, akan tetapi tidak menyangka sampai sehebat itu. Xiang Chun, bentaknya marah karena merasa tidak enak dan malu. Omongan apa yang kau keluarkan itu? Karena melihat putrinya hanya menangis terseduh-seduh dalam rangkulan istrinya, Bei Kao Su lalu menoleh kepada mantunya dan bertanya. Sin Hong, apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Kenapa Xiang Chun bersikap seperti itu? Tidak perlu kiranya saya bicara terlalu banyak, kata Sin Hong setelah berpikir secara mendalam dan mengambil suatu keputusan dalam hatinya. Ayah dan ibu mertua sudah mendengar sendiri kata-kata Xiang Chun. Ia tidak akan berbahagia kalau terus hidup sebagai istri saya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan terbaik hanyalah memenuhi permintaannya, yaitu perceraian antara kami berdua. Tentu saja Bei Kao Su dan istrinya terkejut bukan main. Dia yakin akan kebijaksanaan mantunya itu, dan tentu telah terjadi sesuatu yang hebat maka pendekar itu berkata demikian. Dan perceraian merupakan hal yang akan mencemarkan nama baik keluarganya. Tapi bagaimana begitu mudahnya membuat putus hubungan perjodohan? Begitu mudahnya kalian bercerai, padahal belum genap setahun kalian menjadi suami istri? Bei Kao Su berkata dengan suara penuh penyesalan. Harap maafkan, Xiang Chun yang minta cerai dan saya hanya menyetujui usulnya demi kebahagiaan kami masing-masing mengambil jalan hidup sendiri, kata pula Sin Hong dan ketika Yohan memandang kepada gurunya, dia melihat sinar mata gurunya kepadanya dan maklumlah dia bahwa dia tidak boleh banyak bicara. Diam-diam dia semakin kagum. Gurunya memang seorang laki-laki sejati, seorang yang berjiwa agung dan tidak mau membikin malu istrinya hanya demi penonjolan kebenaran diri sendiri saja, walaupun istrinya telah melakukan hal yang paling menyakitkan bagi perasaan seorang suami, yaitu penyelewengan. Tapi, mengapa semudah ini? Anak kami adalah seorang wanita, dan kalau bercerai berarti ia menjadi janda. Dan kami sebagai orang tuanya tentu saja akan menderita malu dan harap Jiwi, Anda berdua, tenang saja, karena sesungguhnya,
ada calon suami yang lebih cocok untuk Siang Chun, yaitu Chiang Kun inilah. Siang Chun akan hidup berbahagia sebagai istrinya. Sebelum kedua orang bekas mertuanya itu menjawab, Sin Hong sudah mendahului mereka. Terus terang saja, antara Siang Chun, Chiang Kun, dan saya sendiri telah ada saling pengertian dalam hal ini. Kami akan bercerai dengan baik, saya akan pergi bersama murid saya untuk mengambil jalan hidup sendiri sedangkan ia akan menjadi istri yang saling mencinta dengan Chiang Kun. Jiwi dapat minta penjelasan mereka sedangkan saya dan Johan akan berkemas karena sekarang juga kami akan pergi dari sini. Tanpa menanti jawaban, Sin Hong menggandeng tangan Johan untuk membenahi pakaian mereka. Baikausu dan istrinya saling pandang dan mereka yang sudah berusia lanjut dan banyak pengalaman, sedikit banyak dapat meraba apa yang telah terjadi. Siang Chun, benarkah apa yang dikatakan oleh Sin Hong itu tadi? Bahwa engkau dan dia sudah bersepakat untuk berpisah, dan hendak melanjutkan hidup di samping Chiang Kun sebagai istrinya? Siang Chun yang sejak tadi tidak berani mengangkat muka, kini mengangkat muka yang pucat dan basah air mata, lalu mengangguk. Bagaimana ini Chiang Kun? Benarkah begitu? Siang Chun hendak berpisah dari suaminya kemudian menjadi istrimu? Tadi Chiang Kun juga menunduk karena merasa bersalah dan sudah merasa cemas kalau Sin Hong mengadukan peristiwa tadi, maka dia merasa semakin terpukul oleh sikap jantan dari Sin Hong, merasa malu sekali akan tetapi juga berterima kasih kepada Sin Hong. Dia pun mengangguk. Baikausu maklum apa yang telah terjadi. Dia merasa menyesal dan malu sekali kepada Sin Hong. Dia mengepal kedua tangannya, lalu mondar-mandir dalam ruangan itu, membanting-banting kedua kakinya dan memukul-mukul telapak tangan sendiri. Sungguh celaka! Sungguh celaka! Dulu dia minta mengawinimu demi untuk menyelamatkan nyawamu, Siang Chun. Dan sekarang? Sekarang? Apa yang telah kalian lakukan ini? Siang Chun merasa khawatir kalau ayahnya akan membuat pengakuan, maka ia pun dengan suara bercampur isak berkata, Ayah, dia tidak cinta kepadaku. Kami tidak saling mencinta dan dia tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan suami istri. Cinta? Apa yang kau maksudkan dengan cinta? Dulu dia menikahimu demi keselamatan nyawamu setelah dia menyelamatkanmu dari ancaman malapetaka yang lebih hebat dari maut. Dia menolongmu tanpa pamrih. Dia menikahimu tanpa dorongan berahi kepadamu. Itukah sebabnya kau katakan tidak adanya cinta? Dan sekarang, dia merelakan engkau hidup berbahagia di samping pria lain. Apakah sikap ini pun karena tidak cinta? Siang Chun tidak dapat menjawab dan diam-diam dirasakan betapa mulia hati bekas suaminya itu yang menutup mulut padahal telah memergoki sendiri penyelewengannya dengan Chiang Kun. Pada saat itu, Sin Hong dan Johan muncul, masing-masing menggendong sebuah buntalan yang berisi pakaian mereka. Paman B dan Bibi, perkenankan aku dan Johan pergi dan maafkan segala kesalahan yang kami perbuat selama kami tinggal di sini. Kami berterima kasih sekali atas segala kebaikan yang Paman berdua limpahkan kepada kami, juga kepada semua murid Ngoheng Bukoan, kata Sin Hong dengan suara dan sikap tenang saja, sama sekali tidak hanyut oleh perasaan hati. Johan juga berdiri dengan semangat, mulutnya tersenyum ketika dia mencontoh gurunya memberi hormat kepada guru silat dan nyonyanya itu. Tiba-tiba Siang Chun melepaskan diri dari pelukan ibunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sin Hong. Ia menangis sesenggukan sehingga suaranya sukar ditangkap artinya. Sin Hong tersenyum dan menunduk, lalu berkata dengan suara yang lembut dan berwibawa. Tenangkan hatimu, Siang Chun. Di manakah kekerasan hati dan kegagahanmu? Suara itu menenangkan Siang Chun dan terdengar suaranya lirih bercampur tangis. Ampunkan aku. Dan terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba Chiang Kun juga menjatuhkan diri berlutut di samping Siang Chun. Hal ini sungguh sama sekali tidak disangka oleh Sin Hong yang kini memandang dengan mata berseri gembira. Tai Hiap, saya pun berterima kasih sekali dan mohon maaf. Saya takkan pernah melupakan kemuliaan hati Tai Hiap selama hidup saya. Suara Sin Hong terdengar gembira bukan main ketika dengan kedua tangannya dia mengangkat bangun Siang Chun dan Chiang Kun agar bangkit berdiri. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan tidak perlu berterima kasih. Semua ini untuk kebaikan kita masing-masing dan aku percaya bahwa kalian akan dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kalian sebagai suami istri yang saling mencinta. Biarlah sekarang juga kuucapkan selamat kepada kalian.
Nah, selamat tinggal semua, semoga Tian selalu memberkahi kalian. Berkata demikian, Sin Hong membalikkan tubuhnya, menggandeng tangan Johan dan pergi meninggalkan rumah keluarga Bei dengan hati dan langkah yang ringan. Bersama dengan sinar matahari pagi yang keemasan, keindahan menerangi seluruh permukaan bumi. Keindahan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, karena ada keindahan yang tidak dapat diraba dengan pandang mata atau dengan alat panca indera lainnya, melainkan hanya dapat dirasakan saja. Keindahan yang terkandung dalam sinar matahari yang menerobos di antara daun-daun pohon, membuat garis-garis lurus menyusup ke dalam kabut pagi, terkandung dalam kicau burung yang saling bersahutan dalam kesibukan binatang-binatang kecil itu mempersiapkan diri untuk mulai mencari makan, dalam gemercik air sungai yang cekiang ketika air bermain-main dengan batu-batu di tepinya, dalam keharuman bau tanah yang sedap, tanah yang segar dibasahi embun pagi, keindahan yang terkandung di dalam keheningan, bahkan keheningan itu sendiri yang menciptakan keindahan. Bukan hening karena sunyi, melainkan hening tidak ada penyelewengan dalam pikiran. Kicau burung, teriakan kanak-kanak, kesibukan para ibu di dapur dan bapak-bapak tani yang mulai meninggalkan rumah menuju ke sawah ladang, semua itu tidak mengganggu keheningan itu, bahkan mereka semua itu terserap ke dalam keheningan. Pagi hari yang indah hanya dirasakan oleh mereka yang memandang semua itu, mendengar semua itu, mencium semua itu, tanpa menilai. Tidak teringat sedikit pun bahwa semua itu indah, yang terasa hanyalah kebahagiaan, karena seperti keheningan adalah keindahan, maka keindahan adalah juga kebahagiaan. Yang tiga itu tak terpisahkan. Eloknya, ketiganya tidak ada selama si aku atau pikiran ingin merasakan dan menikmatinya. Wanita muda yang berjalan seorang diri di atas bukit di tepi sungai itu nampak bersunyi diri. Berjalan melangkah perlahan-lahan di atas bukit. Ia menjadi bagian dari keindahan maha besar itu. Dari tempat ia berdiri, nampak sungai yang terbentang luas dan panjang, dan sebelum pandang mata tiba di sungai, melewati pula sawah ladang dan dusun-dusun dan di kanan kiri sepanjang sungai itu nampak bukit-bukit kecil yang subur. Warna hijau dan kuning dan perpaduan antara hijau dan kuning nampak seperti permadani, menyelimuti tanah, bermandikan cahaya matahari keemasan. Air sungai nampak berkilau tertimpa sinar matahari, memantulkan cahaya itu sehingga menyilaukan mata. Dua orang bapak tani memanggul pacul jalan beriringan di galengan sawah sambil bercakap-cakap, berangkat menuju ke sawah mereka. Seorang di antara mereka, yang di depan, merokok dan asap rokoknya mengepul ke atas kepala mereka. Seorang anak laki-laki dengan pakaian setengah telanjang, hanya bercelana, memegang cambuk panjang menggembala 5 ekor kerbau yang gemuk-gemuk, 3 ekor besar dan 2 ekor masih muda dan beberapa kali 2 ekor yang muda ini bergurau dengan tanduk mereka. Jauh di seberang sana, nampak samar-samar beberapa buah gunung, bagian atasnya tertutup awan. Cuaca pagi itu cerah bukan main, menjanjikan siang hari yang panas tanpa mendung. Namun, wajah wanita itu sama sekali tidak cerah, bahkan terbayang mendung kedukaan dalam pandang matanya, ketika mata itu melihat jauh ke depan tanpa mengenal apa yang dilihatnya. Pandang mata seperti melayang-layang saja di permukaan bumi di bawah itu, dan ia sama sekali tidak merasakan kebesaran alam, melainkan kerisauan perasaan hatinya sendiri. Batinnya sedang gundah dan kadang-kadang pandang matanya seperti orang yang bingung atau putus asa, tiada gairah hidup. Padahal ia seorang wanita yang masih muda, kurang lebih 23 tahun usianya, cantik jelita dan bentuk tubuhnya ramping dan padat, penuh keindahan dan kesehatan. Wajahnya berbentuk bulat telur, sepasang matanya lebar dan lincah, sayang saat itu tertutup mendung duka. Pakaiannya yang biarpun bersih namun kusut itu menunjukkan pula, bahwa ia memang sedang berada dalam keadaan gundah sehingga tidak mempedulikan keadaan pakaian dan rambutnya yang kusut. Ia menuruni bukit itu dan ketika ia melihat anak laki-laki setengah telanjang yang menggiring 5 ekor kerbaunya, hatinya tertarik dan ia pun berhenti, melihat bagaimana anak laki-laki itu menggiring 5 ekor kerbaunya masuk ke dalam kubangan air. 5 ekor binatang itu nampak gembira ketika memasuki kubangan air yang segera menjadi keruh berlumpur. Mereka mendekam sehingga hanya nampak kepala mereka saja, dan mereka diam tak bergerak, mata mereka meremelek nampak nikmat sekali. Wanita itu berdiri, bersandar pada sebatang pohon, melihat betapa anak laki-laki yang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki, tubuhnya hanya mengenakan celana sebatas lutut, celana hitam dari kain kasar, kini mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dan dibukanya. Kiranya sepotong roti gandum kering sebesar kepalan tangan.
Roti itu digigitnya, akan tetapi roti itu terlalu keras, dan anak itu lalu pergi ke sebuah pancuran air, membasahi roti itu beberapa lamanya, kemudian dia duduk di dekat kubangan air, di atas batu dan mulai makan roti kering yang kini sudah menjadi basah dan tidak sekeras tadi. Dia tidak melihat wanita cantik yang sejak tadi memandanginya dan makan dengan enaknya, menggigiti roti yang keras itu sedikit-sedikit. Wanita itu seperti terpesona, jarang berkedip sejak tadi. Penglihatan itu sungguh menarik hatinya. Nampak olehnya betapa 5 ekor kerbau itu demikian tenteram, damai dan agaknya berbahagia, nampak dari mata mereka yang merem-melek. Dan bocah itu, usianya paling banyak 10 tahun, melihat pakaiannya tentu seorang anak yang miskin, dan kini anak itu makan roti kering yang keras, dibasahi air sawah. Dan nampaknya dia makan demikian enaknya, seolah-olah bukan sepotong roti kering dibasahi air sawah yang dimakannya, melainkan makanan yang lezat dan mahal, dan mata anak itu pun merem-melek nampaknya dia menikmati makan roti duduk di atas batu itu. Padahal, ia tahu bahwa makanan itu adalah makanan paling sederhana, makanan roti gandum yang dikeringkan agar tahan lama dan kalau akan dimakan harus ditim dulu agar menjadi empuk. Akan tetapi roti kering itu digerogoti oleh anak itu begitu saja, hanya dibasahi air sawah. Dapat dibayangkan betapa miskin keadaan anak itu. Akan tetapi kenapa begitu kelihatan berbahagia? Anak dan kerbau-kerbau itu demikian berbahagia, betapa menjadi kebalikan dari keadaan batinnya. Ia sendiri begini sengsara dan menderita. Ia merasa penasaran. Ia bangkit dan perlahan-lahan menghampiri anak laki-laki yang baru saja menghabiskan rotinya itu. Anak laki-laki itu memandang dengan heran, akan tetapi tetap duduk dan matanya yang lebar memandang dengan penuh perhatian. Wanita itu duduk di atas batu di depan anak itu. Mereka saling pandang dan anak itu mulai merasa khawatir, menoleh ke arah kerbau-kerbaunya, lalu memandang lagi kepada wanita di depannya, wanita yang asing baginya itu. Anak yang baik, jangan takut, aku hanya ingin duduk bersamamu dan mengajak bicara. Engkau tadi makan roti kering kelihatan enak sekali. Memang enak, jawab anak itu, kini berani tersenyum karena sikap wanita itu yang ramah dan halus. Perutku tadi lapar dan sekarang sudah kenyang. Dia mengelus perutnya yang tak tertutup baju. Apakah ini kerbau peliharaan orang tuamu? Tanya wanita itu sambil menunjuk ke arah 5 ekor kerbau yang masih mendekam dalam kubangan air lumpur. Anak itu menggeleng kepala. Orang tuaku sudah tidak ada. Aku tidak punya ayah atau ibu. Ini kerbau Paman Ciok, aku bekerja padanya. Wanita itu memandang heran. Engkau yatim piatu? Anak itu mengangguk. Dan kau bekerja menggembala kerbau-kerbau ini? Kembali anak itu mengangguk dan melanjutkan dengan jawaban mulutnya. Menggembala kerbau, menyabit rumput dan segala macam pekerjaan lain. Bukan main, pikir wanita itu. Anak ini yatim piatu dan sekecil ini sudah bekerja. Kau tidak mempunyai sanak keluarga lagi? Hidup sebatang kara di dunia ini? Kembali anak itu mengangguk. Wanita itu menjadi semakin tertarik. Anak sekecil ini, tidak ada orang tua, tiada sanak keluarga, hidup sebatang kara, bekerja ikut orang dalam keadaan miskin, namun kelihatan begitu berbahagia. Berbahagiakah hidupmu, anak baik? Anak itu memandang tidak mengerti. Berbahagia? Apa maksudmu? Kini wanita itu yang memandang bingung. Apa sih bahagia itu? Ia sendiri pun tidak tahu. Begini, anak baik. Apakah kau tidak pernah merasa berduka? Berduka? Kenapa harus berduka? Tidak harus. Akan tetapi, engkau hidup sebatang kara, engkau hidup miskin sekali, pakaianmu setengah telanjang, makanmu roti kering yang keras seperti tadi, apakah engkau tidak merasa sedih? Sedih? Tidak, aku tidak pernah sedih. Mengapa harus sedih? Setiap pagi aku menggiring kerbau-kerbau ini ke sini. Sarapan apa saja yang ada, kalau Bibi Ciok belum masak apa-apa sepagi ini, aku membawa roti kering. Kemudian aku menggiring kerbau-kerbau ini ke sawah, kepada Paman Ciok yang akan meluku sawah dengan para pembantunya, dan aku pergi menyabit rumput. Sesudah itu membantu pekerjaan Paman Ciok atau istrinya di rumah, menyapu lantai, membersihkan apa saja di rumah, atau menimba air. Tidak. Aku tidak sedih Bibi, aku mempunyai banyak pekerjaan, tidak sempat bersedih-sedih.
pula, mengapa aku harus sedih? Anak itu lalu bangkit dan menggiring kerbaunya keluar dari dalam kubangan air, tanpa bicara lagi meninggalkan wanita itu yang duduk termenung seperti patung. Karena banyak pekerjaan, maka anak itu tidak sempat bersedih-sedih, dan pula, mengapa dia harus sedih? Dan ia sendiri? Mengapa ia bersedih? Karena memikirkan keadaan dirinya. Karena pikirannya melayang-layang memikirkan nasibnya yang dianggap buruk sehingga ia merasa iba diri, kasihan kepada diri sendiri, lalu menjadi nelangsa, dan timbullah duka. Ia telah tersesat, membiarkan pikirannya menguasai diri. Dan pikiran celaka ini selalu membayangkan hal-hal yang dianggapnya buruk. Tidak, ia harus mengisi hidupnya dengan pekerjaan yang berguna, seperti anak itu. Dan ia seorang pendekar, mengapa harus menganggur? Hong Li, engkau memang wanita tolol. Demikian wanita itu memaki diri sendiri. Ia adalah Cao Hong Li, putri tunggal dari pendekar Cao Chin Liong dan istrinya, Suma Hui. Cao Hong Li adalah cucu tunggal dari mendiang naga sakti gurun pasir, bukan seorang wanita biasa. Wanita berusia 24 tahun ini adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, mewarisi kepandaian ayah dan ibunya. Ayahnya adalah keturunan naga sakti gurun pasir, sedangkan ibunya adalah keturunan para pendekar Pulau Es. Seperti telah kita ketahui, Hong Li telah dijodohkan dengan Tio Hui Kong putra jaksa Tio yang jujur dan adil di kota Paoteng. Hong Li yang menerima berita bahwa Sin Hong telah menikah dengan putri guru silat Wei di kota Lujiang, tidak dapat membantah lagi kehendak orang tuanya. Usianya sudah 23 tahun, dan harapannya untuk dapat berjodoh dengan pria yang diam-diam dicintanya, yaitu Sin Hong yang masih terhitung susyoknya telah sirna, maka untuk berbakti kepada orang tuanya, ia menurut saja ketika ayah ibunya memilih Tio Hui Kong menjadi suaminya. Semua orang pun akan menganggap bahwa pilihan itu sudah tepat sekali. Tio Hui Kong seorang pemuda berusia 25 tahun yang tampan dan gagah, pandai silat dan sastra, putra jaksa Tio yang terkenal sebagai seorang pembesar yang adil dan bijaksana, kedudukannya tinggi dan dihormati semua orang, juga serba kecukupan walaupun tidak kaya raya. Kurang apa lagi? Ternyata memang kurang satu, dan yang satu inilah yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan rumah tangga. Yang kurang itu adalah cinta kasih antara dua orang muda yang dijodohkan. Hui Kong tadinya girang sekali bahwa dia berhasil mendapatkan gadis yang dijadikan rebutan, gadis gagah perkasa dan cantik jelita itu. Biarpun ada ganjalan dalam hatinya melihat betapa calon istrinya roboh pingsan ketika bertemu dengan susyoknya yang bernama Tan Sin Hong itu, namun dia ingin melupakan semua itu dan dia bersikap mesra dan mencinta. Dia menikmati haknya sebagai seorang suami dan menganggap bahwa Hong Li seorang istri yang cukup menyenangkan hatinya. Akan tetapi hanya sampai di situ saja. Hubungan antara sepasang suami istri barulah akan membahagiakan kalau didasari cinta kasih kedua pihak. Karena Hong Li tidak dapat memusatkan perhatiannya dalam bermesraan dengan suaminya karena memang tidak ada dasar cinta, maka hal ini terasa oleh Hui Kong. Diam-diam dia merasa penasaran dan kecewa, akan tetapi dia lalu menghibur diri dengan pergaulan di luar dan pergaulan inilah yang menyeret Hui Kong ke dalam pengejaran kesenangan yang tidak sehat. Dia mulai berfoya-foya, bermabuk-mabukan, bahkan mulai suka berjudi dan bermain dengan wanita pelacur. Hong Li mendengar akan hal ini, bahkan ia melakukan penyelidikan sendiri dan melihat suaminya mabuk-mabukan di rumah pelesir. Tentu saja Hong Li menjadi marah dan menegur suaminya. Kekerasan hati Hong Li inilah yang justru membuat Hui Kong memberontak dan melawan. Dia adalah seorang putra pembesar, dan melihat betapa istrinya marah-marah dan hendak menekannya tentu saja dia menjadi penasaran. Seorang istri harus taat, patuh dan hormat kepada suaminya, demikian dia memarahi Hong Li. Mulailah terjadi bentrokan dan percekcokan antara mereka. Baru beberapa bulan menikah sudah mulai cekcok. Melihat hal ini, orang tua kedua pihak berusaha keras untuk mendamaikan mereka dengan sikap bijaksana, yaitu memarahi anak masing-masing. Namun, kedua orang suami istri muda itu sama-sama keras hatinya dan karena memang pada dasarnya tidak ada rasa cinta di antara mereka, maka semua usaha orang tua kedua pihak gagal. Percekcokan makin meningkat. Melihat bahwa kalau sampai terjadi perkelahian akan membahayakan, akhirnya kedua orang tua masing-masing bersepakat untuk mengambil jalan keluar yang paling akhir, yaitu perceraian. Hong Li bercerai dari suaminya setelah menjadi suami istri selama kurang dari setahun saja.
Setelah bercerai secara resmi, Hong Li lalu pergi merantau dan kedua orang tuanya mengizinkannya karena melihat bahwa hal itu perlu untuk memberi kesempatan anak mereka melupakan peristiwa duka yang menimpa dirinya. Demikianlah, Hong Li mulai merantau. Namun, ia tidak pernah dapat membebaskan diri dari duka dan kecewa. Apalagi kalau ia membayangkan betapa Susiok yang dicintanya, Sin Hong, kini hidup berbahagia dengan istrinya, ia merasa semakin terpukul dan berduka. Sampai pada pagi hari itu, ia bertemu dengan seorang anak penggembala kerbau dan keadaan anak itu menggugah kesadarannya bahwa selama ini ia membiarkan dirinya tenggelam ke dalam duka yang diadakan oleh pikirannya sendiri. Ia terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu besar rasa iba dirinya sehingga ia lupa bahwa hidup bukanlah sekedar merenungkan segala hal yang buruk dalam hidup yang telah dialaminya. Justru hidup adalah medan di mana pengalaman baik buruk terjadi, dan segala peristiwa yang sudah berlaku itu tidak ada gunanya untuk dikenang dan disedihkan lagi. Yang sudah biarlah sudah. Yang lewat biarlah lewat. Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting daripada sekedar termenung menyedihi dan menangisi hal-hal yang telah terjadi, yang telah lewat. Biarpun ia akan menangis dengan air mata darah, tetap saja hal yang telah berlalu itu tidak akan dapat kembali. Kau sungguh cengeng, Hong Li. Lihat anak itu. Dia jauh lebih bijaksana daripada engkau. Dia dapat menikmati hidupnya, dapat hidup berbahagia karena mampu menerima apa adanya dengan penuh gairah. Hayo, waktunya untuk bangkit, untuk bangun. Demikian Hong Li mencela diri sendiri sambil bangkit berdiri. Wajahnya kini berubah. Tidak lagi murung seperti tadi, melainkan berseri. Sepasang matanya yang lebar itu mulai bersinar-sinar dan mulutnya yang manis itu mulai dihias senyum. Tiba-tiba terdengar jerit tangis di depan. Ia cepat melihat dan alisnya berkerut, matanya mengeluarkan sinar mencorong marah ketika ia melihat apa yang terjadi tak jauh di depan sana. Anak penggembala kerbau tadi sedang menangis, menjerit-jerit dan berusaha untuk menghalangi 5 orang laki-laki yang hendak menuntun pergi 5 ekor kerbaunya. Jangan! Jangan ambil kerbau-kerbauku. Anak itu menjerit-jerit, akan tetapi seorang di antara mereka mendorong dada anak itu sehingga dia terlempar dan terjengkang dengan keras. Hong Li melihat bahwa 5 orang itu adalah laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun, berpakaian ringkas bukan pakaian orang dusun, wajah mereka itu memperlihatkan kebengisan dan kekejian, dan melihat betapa ada senjata golok di punggung mereka, mudah diduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang biasa memaksakan kehendak dengan kekerasan dan kini agaknya hendak merampas 5 ekor kerbau gemuk dari bocah itu. Perampok-perampok jahat, teriak Hong Li dan dengan beberapa kali lompatan saja ia sudah berada di dekat anak itu. Jangan takut, adik yang baik, aku akan menghajar mereka dan mengembalikan kerbau-kerbaumu. Melihat munculnya seorang wanita muda yang cantik jelita, tentu saja 5 orang itu tidak menjadi takut, bahkan mereka tertawa-tawa secara kurang ajar dan seorang di antara mereka berkata, "Aduh, Nona manis. Marilah engkau ikut dengan kami. Ketahuilah bahwa ketua kami sedang mengadakan pesta, maka engkau dapat menyenangkan hati kami. Jangan khawatir, ketua kami orangnya royal dan engkau akan menerima hadiah yang banyak, hahaha." Wajah Hong Li berubah merah sekali. "Jahanam bermulut busuk," bentaknya. Akan tetapi, 2 orang di antara mereka menerjang ke depan, seperti berlomba hendak menangkap gadis yang cantik itu, tidak seperti gadis dusun yang sederhana. Diam-diam Hong Li terkejut juga melihat gerakan mereka. Kiranya mereka ini bukan orang-orang kasar biasa, perampok-perampok yang lebih mengandalkan kekejaman dan kekerasan dari tenaga besar saja. Melihat gerakan kedua orang itu, tahulah ia bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Namun tentu saja Hong Li tidak menjadi gentar menghadapi cengkeraman kedua orang yang dilakukan dari kanan kiri itu. Ia malah menyelinap maju dengan cepat di antara kedua orang itu, dan membalik secara tidak terduga, kaki dan tangannya bergerak ke kanan kiri. Des! Pelak! 5 orang di kanan kirinya terkejut bukan main karena yang seorang sudah tertendang perutnya dan seorang lagi tertampar pipinya. Itulah satu di antara jurus-jurus Sin Leong Chiang Hoat yang amat hebat dari Istana Gurun Pasir. 2 orang itu mengadu dan mereka memandang dengan mata terbelalak kepada Hong Li, yang seorang mengelus perutnya yang mendadak menjadi mulas, dan yang kedua mengusap darah yang mengalir di sudut bibir yang pecah. Mereka kini menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis Kang Ou yang lihai, maka lenyaplah sikap main-main mereka.
Mereka berdua merasa malu sekali dan penasaran bahwa dalam segebrakan saja mereka telah terpukul dan tertendang gadis itu. Ini merupakan penghinaan besar. Mereka adalah tokoh-tokoh besar, bukan sembarangan maling atau perampok kecil, dan kini mereka dihajar seorang gadis. Serat! Serat! Dua sinar berkilauan ketika mereka mencabut golok dari punggung masing-masing. 3 orang teman mereka yang lain hanya menonton karena biarpun tadi 2 orang teman mereka telah terkena tamparan dan tendangan gadis itu, namun mereka masih tidak meragukan bahwa dengan golok di tangan, kedua orang teman mereka tentu akan mampu mengalahkan gadis itu. Terlalu memalukan kalau mereka berlima harus mengeroyok seorang wanita muda seperti itu. Kini sepasang mata Hong Li mencorong dan kegembiraannya semakin bernyala bersama semangatnya. Inilah hidup. Inilah sesuatu yang selama ini ia rindukan. Ia kehilangan kegairahan ini, kegairahan seorang pendekar yang menentang kejahatan. Ingin rasanya ia tertawa sepuasnya. Inilah hidupnya. Inilah dunianya. Inilah kewajibannya, seperti kewajiban yang dikerjakan sehari-hari oleh anak penggembala itu dengan penuh gairah dan kegembiraan. Ia sengaja tidak mau mencabut pedangnya karena tadi ia sudah mengukur sampai di mana tingkat kepandaian 2 orang itu. Biarpun mereka bergolok, ia tidak gentar menghadapi mereka dengan tangan kosong saja. Golok pertama menyambar, mengarah lehernya dari samping kanan. Sambaran itu cukup cepat dan kuat, mendatangkan sinar panjang dan suara mendesing. Dengan gerakan lincah, hanya menggeser kaki dan memutar tubuh, golok itu mengenai tempat kosong dan pada saat itu, golok kedua menyambar dari kiri, membacok ke arah pinggangnya dari samping. Serangan ini berbahaya sekali, datang dengan cepatnya dan kalau sampai mengenai sasaran, tubuh wanita cantik itu tentu akan terbabat bagian tengahnya dan akan putus menjadi 2 potong. Akan tetapi tiba-tiba si penyerang mengeluarkan seruan kaget karena melihat wanita itu lenyap atau lebih tepat terbang ke atas sehingga goloknya menyambar tempat kosong. Kiranya Hong Li sudah mempergunakan ginkangnya yang istimewa untuk melompat ke atas dan dari atas, kakinya menendang ke arah pundak si penyerang, kembali ia membalik dan begitu tendangannya mengenai pundak, tubuhnya menyambar ke belakang dan sebelum orang pertama menyerangkan goloknya, tangan Hong Li sudah mengetuk lengan orang itu sehingga goloknya terlepas dan orang itu berteriak kesakitan, bersamaan dengan teriakan orang yang tertendang pundaknya tadi. Bibi, tolong! Hong Li terkejut dan ketika ia melihat betapa bocah penggembala kerbau tadi dikempit di bawah lengan seorang di antara 5 penjahat dan dibawa lari, ia pun mengejar. Jahanam busuk, lepaskan anak itu, teriaknya sambil mengejar. Akan tetapi, penculik anak itu telah lari agak jauh dan menghilang ke dalam hutan. Karena khawatir akan keselamatan bocah itu, Hong Li mempercepat larinya dan mengejar terus. Ternyata orang yang menculik bocah itu dapat berlari cepat sekali dan agaknya mengenal baik hutan di sepanjang lembah sungai Yangtze itu. Bocah itu menjerit-jerit terus sehingga mudah bagi Hong Li untuk terus mengejar dan karena memang ia memiliki ginkang, ilmu meringan tubuh, yang lebih tinggi dan dapat berlari lebih cepat, maka akhirnya ia dapat menyusul orang itu yang terpaksa berhenti di tepi sungai. Ketika Hong Li muncul di dekat tempat itu, dia melemparkan tubuh bocah itu ke dalam sungai. Dan tanpa menoleh lagi dia pun melarikan diri. Tentu saja Hong Li lebih dahulu memperhatikan keadaan bocah penggembala yang dilempar ke sungai. Bocah ini ternyata pandai berenang dan dapat berenang ke tepi, akan tetapi karena tepinya curam dan anak itu tidak dapat naik, Hong Li lalu menelungkup dan menjulurkan tangannya untuk menarik anak itu ke atas. Terpaksa ia melepaskan penculik anak itu yang sudah melarikan diri entah kemana. Anak baik, engkau tidak apa-apa, bukan? Apakah orang jahat itu melukaimu? Anak itu tidak menangis lagi dan dia memandang kepada Hong Li sambil menggeleng kepalanya. Tidak, Bibi dan terima kasih atas bantuan Bibi. Akan tetapi kerbauku. Hong Li teringat. Mari kita mencari kerbaumu di sana, katanya dan ia memondong tubuh anak itu lalu berlari secepatnya. Anak itu menggigil ketakutan, akan tetapi diam saja, hanya memejamkan mata ketika merasa betapa dia dilarikan seperti terbang cepatnya. Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat kubangan kerbau, seperti yang telah diam-diam dikhawatirkannya, 5 ekor kerbau itu sudah lenyap dan 5 orang penjahat itu pun tidak nampak bayangannya lagi. Tentu saja anak itu lalu menangis. Hong Li mengepal tinjunya. Celaka, pikirnya. Ia telah tertipu oleh para penjahat itu.
Agaknya tadi para penjahat itu maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh, maka seorang di antara mereka sengaja melarikan anak itu untuk memancingnya pergi dari situ dan mengejarnya. Kemudian, ketika hampir tersusul, orang yang licik itu melempar tubuh si anak dalam sungai sehingga kembali Hong Li tidak dapat melanjutkan pengejaran karena harus menolong bocah penggembala. Sementara itu, dengan enak saja 4 orang kawan penjahat itu telah melarikan 5 ekor kerbau yang tidak dijaga. Sudahlah, jangan menangis. Hong Li membujuk. Aku akan mencari mereka. Tapi, Bibi. Tentu Paman Ciok dan Bibi Ciok akan marah sekali kepadaku karena kerbau mereka hilang. 5 ekor kerbau itulah milik mereka satu-satunya yang menghidupkan kami semua. Maka lenyaplah sikap main-main mereka. Hong Li menarik napas panjang. Benar juga, dan mungkin karena duka dan marah, keluarga itu akan memukul anak ini atau mengusirnya. Mari kuantar kau ke dusun dan aku yang akan memberi penjelasan kepada Paman Ciok itu, dan aku yang akan mengganti kerugian mereka. Ayolah. Ia menggandeng tangan anak itu yang masih nampak ragu-ragu dan ketakutan. Dusun itu kecil saja, hanya ditempati oleh puluhan keluarga yang hidupnya miskin, petani-petani sederhana. Seperti yang dikhawatirkan anak itu, kedua orang suami istri itu terkejut bukan main melihat anak itu pulang tanpa membawa 5 ekor kerbau mereka, bersama seorang gadis cantik, dan mereka menjadi marah dan berduka mendengar bahwa 5 ekor kerbau mereka dirampas orang. Anak celaka. Anak tidak mengenal budi, tidak tahu diri. Laki-laki si Ciok itu dengan muka merah dan mata melotot sudah menyambar sebuah gagang cangkul dan menghantamkan kayu yang sebesar lengan itu ke arah kepala anak penggembala yang ketakutan. Plak! Kayu pemukul itu tertahan di atas dan si petani terpaksa melepaskannya karena tangannya terasa nyeri bukan main ketika pemukul itu tertangkis oleh tangan Hong Li. Kau hendak membelanya? Siapakah kau yang berani membela anak durhaka ini? Dia telah membikin kami bangkrut, membikin kami celaka. Ah, kami akan mati kelaparan tanpa 5 ekor kerbau itu. Petani itu membentak marah dan mengeluh penuh duka. Juga istrinya marah sekali dan ia maju mendekati Hong Li. Kau ini perempuan siluman dari mana berani mencampuri urusan kami? Anak ini jahat. Sudah kami pelihara baik-baik, hari ini dia membikin hilang 5 ekor kerbau kami. Mungkin dia bersekongkol dengan pencuri kerbau, anak jahat. Dan ia pun hendak maju menerkam anak penggembala itu. Hong Li cepat menangkap lengan wanita itu. Sabarlah, Bibi dan kau juga Paman. Ketahuilah bahwa aku menyaksikan sendiri ketika 5 ekor kerbau itu dicuri orang jahat. Mereka adalah 5 orang perampok jahat. Bahkan adik kecil ini hampir saja mereka bunuh, untung aku kebetulan lewat dan dapat menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku tahu akan keadaan kalian yang melarat. Aku akan mencari 5 ekor kerbau itu dengan sungguh-sungguh sampai aku dapat mengambilnya kembali dan menyerahkan kepada kalian. Anak ini tidak bersalah, harap jangan dipukul atau dihukum. Enak saja. Petani itu bersungut. Mudah saja kau berjanji, Nona. Kalau engkau pergi lalu tidak kembali, tidak membawa kerbau-kerbau itu kembali kepada kami, kemana kami harus mencarimu? Tetap saja 5 ekor kerbau kami hilang. Hong Li tersenyum. Jangan khawatir, sebelum kerbau-kerbau itu kutemukan biarlah kalungku ini kalian pegang dulu, dan benda ini sebagai penggantinya kalau 5 ekor kerbau itu tidak dapat kukembalikah kepada kalian. Istri petani itu menerima kalung dan bersama suaminya memeriksa benda itu. Sebuah kalung emas dengan mainan dari Kemala yang indah. Akan tetapi, keduanya adalah penduduk dusun yang tidak pernah mempunyai perhiasan seperti itu, maka keduanya tidak tahu apakah benda itu cukup berharga untuk mengganti 5 ekor kerbau mereka. Tunggu dulu, kupanggil Coanto aku di sebelah, dia tahu tentang harga barang seperti ini. Tiba-tiba sang suami berkata dan dia pun lari keluar dari rumahnya. Bau itu kembali kepada kami, kemana kami harus mencarimu? Tetap saja 5 ekor kerbau kami hilang. Istrinya memandang kepada Hong Li dan tersenyum masam. Kami tidak tahu harga barang seperti ini. Hong Li tersenyum maklum. Ia tahu bahwa harga kalungnya itu dapat dipakai membeli 10 ekor kerbau. Kalau tidak demikian, tidak mungkin ia mau menyerahkannya kepada mereka. Ia bukan seorang penipu. Petani itu datang berlari-lari bersama seorang petani lain yang lebih tua.
Coan Toako, tolong kau lihat dan taksir barang ini apakah benar tulen dan dapatkah dipergunakan membeli 5 ekor kerbau? Petani Shichoan itu menerima kalung dan dengan sikap seorang ahli, dia memeriksanya, menimbang dengan tangan, memeriksa kemala yang menjadi mainan kalung, kemudian memandang kepada Hong Li. Dia tadi sudah mendengar dari petani Ciok tentang 5 ekor kerbau yang hilang dan hendak diganti dengan kalung ini. Kalau aku yang menjualnya ke kota, kiranya hanya tiba pas saja untuk membeli 5 ekor kerbau. Sekarang begini saja, daripada engkau susah-susah, lebih baik barang ini kutukar dengan 5 ekor kerbau. Bagaimana pendapat kalian? Tanyanya kepada suami istri Ciok. Hong Li mengerutkan alisnya. Ia berhadapan dengan seorang penipu, dan hal ini membuatnya marah. Sekali sambar, ia sudah merampas kalung itu dari tangan petani Shichoan. Kau mau menipu, ya? Pergi sana sebelum kutampar kepalamu, bentaknya. Petani Choan hendak marah, akan tetapi tuan rumah Ciok yang maklum bahwa gadis itu bukan hanya menggertak kosong, cepat menarik tangannya diajak keluar, kemudian dia kembali sambil membungkuk-bungkuk. Sekarang kami percaya, Nona. Baiklah kalung ini kami terima sebagai pengganti 5 ekor kerbau kami yang hilang, katanya. Siapa mau memberikan kalung ini kepadamu, bentak Hong Li. Kalung ini cukup untuk membeli sedikitnya 10 ekor kerbau. Kukatakan tadi, aku akan mencari kerbau-kerbau kalian itu dan mengembalikannya kepada kalian. Kalung ini hanya untuk pegangan saja, agar kalian tidak menyiksa anak ini. Kalau aku tidak berhasil menemukan kerbau-kerbau itu, barulah aku akan berikan kalung ini kepada kalian. Suami istri itu tersenyum dengan wajah berseri. Nona, kami berdua amat mencinta anak ini, kami anggap seperti anak sendiri. Bagaimana kami akan tega menyiksanya? Kalau tadi aku hendak memukul adalah karena kesedihanku mendengar 5 ekor kerbau kami hilang. Kami tidak akan marah kepadanya, Nona. Hong Li memandang kepada anak itu dan ia melihat anak itu mengangguk, membenarkan apa yang diucapkan petani itu. Hatinya menjadi lega dan ia pun berkata, baiklah, kalau begitu sekarang juga aku akan mencari para perampok itu. Jangan kalian kena ditipu orang tadi. Dia penipu. Kalau kelak harus menjual kalung ini, kalian jual sendiri ke kota, ditukar dengan sedikitnya 10 ekor kerbau. Kalian harus memperlakukan anak ini baik-baik. Awas, kalau aku mendengar kalian menyiksanya, aku tidak akan memberi ampun. Setelah berkata demikian, sekali meloncat, tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Suami istri itu melongo, muka mereka pucat dan mengira bahwa gadis cantik tadi tentulah seorang dewi atau seorang siluman. Percuma saja Hong Li melakukan penyelidikan dengan bertanya-tanya kepada para penghuni di dusun-dusun sekitar tempat itu. Mereka semua tidak tahu apakah di daerah itu muncul perampok jahat. Menurut mereka, tidak pernah ada gangguan perampok dan daerah itu miskin, akan tetapi aman. Para petani hidup dengan tentram walaupun keadaan mereka sederhana sekali. Mendengar keterangan ini, Hong Li berpendapat bahwa tentu para perampok itu merupakan orang-orang baru, gerombolan jahat yang agaknya baru saja berdiam di daerah itu. Ia lalu keluar dari dusun dan mulai melakukan penyelidikan di daerah pegunungan dan hutan-hutan. Hong Li adalah seorang pendekar wanita yang sudah seringkali melakukan perantauan dan sudah berpengalaman. Ia dapat menduga bahwa gerombolan perampok yang baru tiba di suatu daerah yang sedang mencari sarang baru, tentu bersembunyi di hutan-hutan dan di gunung-gunung yang sunyi. Maka ia pun mendaki sebuah bukit yang penuh dengan hutan lebat karena dari jauh kelihatan bahwa bukit inilah yang paling baik untuk tempat persembunyian para penjahat. Juga tadi ia melihat asap mengepul dari lereng bukit ini, padahal menurut keterangan para penduduk dusun, di bukit itu tidak ada penghuninya. Ketika Hong Li menyusup-nyusup ke dalam hutan untuk mendaki bukit itu, tiba-tiba saja ia menahan langkahnya. Ia mendengar suara berkeresekan di sebelah kiri, di balik semak-semak. Hutan itu lebat. Mungkin saja ada binatang buas sedang mengintai di balik semak-semak itu. Atau orang jahat? Apakah mungkin perampok-perampok itu? Tiba-tiba dua bayangan berkelebat dan muncullah dua orang yang sudah menghadang di depannya. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan dari pakaian mereka yang ringkas, dapat diketahui bahwa mereka bukanlah orang-orang tani atau orang-orang dusun, dan dari gerakan mereka pun dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat. Sing! Sing! Dua orang itu sudah mencabut pedang mereka dan dengan pedang di tangan mereka mengamati Hong Li penuh perhatian.
Sebaliknya Hong Li juga memperhatikan mereka dan melihat bahwa dua orang itu nampak lemas dan lelah, juga pria itu agaknya terluka, karena ada warna merah darah di pakaiannya bagian pundak dan pinggang. "Siapa engkau?" bentak wanita itu sambil melintangkan pedangnya, sikapnya mengancam. Hong Li tersenyum. "Aku sedang berjalan, kalian yang menghadang. Sepatutnya kalian yang lebih dulu mengatakan siapa kalian dan mengapa pula menghadang perjalananku?" Dua orang itu saling pandang, lalu yang pria menjawab. "Nona, apakah engkau anggota gerombolan yang berada di bukit ini?" Hong Li berpikir cepat. Kalau dua orang ini gerombolan penjahat yang agaknya bersembunyi di situ, tidak mungkin mereka bertanya seperti itu. Akan tetapi siapakah mereka dan mengapa mereka berada di tempat sunyi ini? Ia harus menyelidikinya, karena di tempat seperti ini, semua orang harus dicurigai. "Kalau benar demikian, kalian mau apa?" Ia balas bertanya. Tiba-tiba saja keduanya menggerakkan pedang menyerangnya. "Kami akan membunuhmu," bentak wanita itu. Hong Li memang sudah menjaga akan segala kemungkinan, maka ia tetap waspada. Begitu dua orang itu menyerang dengan pedang mereka, ia sudah meloncat ke belakang mengelak. Dua orang itu menyerang dengan semakin dahsyat, pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesingan dan angin menyambar-nyambar. Diam-diam Hong Li harus mengakui bahwa ilmu pedang dua orang ini cukup hebat, dan mereka berdua ini lebih lihai dibandingkan 5 orang perampok kerbau itu. Ia mempergunakan kegesitannya dan dengan Sin Leong Chiang Hoat ia menghadapi 2 batang pedang itu tanpa gentar sedikit pun. Ia bukan hanya mampu mengelak dan menangkis lengan lawan yang menggerakkan pedang, bahkan ia mampu membalas dengan tamparan atau tendangan yang membuat dua orang itu menjadi repot. Setelah mengukur kepandaian mereka, Hong Li yang tidak ingin membuat mereka malu, lalu meloncat ke belakang. Dua orang itu mengejar ke depan, dan Hong Li menendang 2 batu di depannya. 2 buah batu itu melesat cepat ke depan, menyambar ke arah 2 orang itu. Mereka terkejut dan menangkis 2 buah batu itu dengan pedang masing-masing dan mereka berteriak karena tangan mereka tergetar hebat. "Cukup!" Hong Li berseru. "Aku bukanlah anggota gerombolan penjahat." Mendengar ini, 2 orang yang agaknya sudah menjadi gentar terhadap Hong Li, menghentikan serangan dan mereka memandang kepada Hong Li penuh perhatian dan ada sinar kekaguman pada sinar mata mereka. "Nona sungguh lihai," kata wanita itu. "Ketahuilah, kami adalah suami istri Liok Chin yang datang ke sini untuk mencari putri kami yang diculik gerombolan penjahat." "Ah!" Hong Li memberi hormat kepada mereka. "Paman dan bibi, harap maafkan aku. Tadi aku hanya ingin menguji kalian karena belum tahu siapa kalian. Aku pun sedang mencari perampok yang telah merampas kerbau-kerbau milik petani dusun. Namaku Kau Hong Li dan hanya kebetulan saja aku lewat di dusun bawah sana, lalu melihat perampokan kerbau, maka untuk menolong pemilik kerbau itu aku mencari gerombolan perampok. Entah sama tidak orang-orangnya dengan yang menculik putri kalian itu." "Tidak salah lagi, tentu mereka juga," kata pria yang bernama Liok Chin itu sambil mengepal tinju. "Tentu untuk pesta karena mereka hendak merayakan pernikahan kepala mereka dengan putri kami yang dipaksa menjadi istrinya." Hong Li mengerutkan alisnya. "Ah, kenapa kalian diam saja di sini kalau begitu?" "Ah, engkau tidak tahu, Nona Kau. Mereka itu lihai bukan main, terutama sekali pimpinan mereka yang berjuluk Ang I Xiaomo, setan kecil pakaian merah." "Ang I?" Hong Li mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Ia pernah mendengar nama ini dan ia pun teringat akan Ang I Mopang, gerombolan pakaian merah yang pernah membantu Tiat Liongpang memberontak itu. "Ah, kiranya gerombolan pakaian merah itu pula yang bersembunyi di sini?" "Engkau mengenalnya, Nona?" tanya Liok Chin. Hong Li menggeleng kepalanya. "Apakah kalian sudah mencoba untuk menyelamatkan putri kalian itu?" "Sudah 2 kali kami mencoba menyerbu dan menolong anak kami. Akan tetapi selalu gagal, bahkan yang terakhir ini kami hampir celaka kalau tidak cepat dapat melarikan diri dan bersembunyi di sini. Anak kami itu ditawan dan dikurung dalam sebuah kamar." "Ah, kalau saja engkau suka membantu kami, Nona," kata istri Liok Chin. "Tentu saja Kau Hong Li berniat membantu mereka. Urusan kerbau hanya merupakan urusan kecil saja dibandingkan urusan tertahannya seorang gadis yang hendak dipaksa menjadi istri kepala perampok itu." Ia mengangguk. "Aku akan membantu kalian membebaskan putri kalian itu. Tunjukkan jalannya kepadaku, dan kita masuk ke sarang mereka."
Kita coba membebaskan putri kalian, dan kalau sampai ketahuan dan kita diserang, serahkan saja kepadaku untuk membasmi mereka. Suami istri itu kelihatan gembira sekali dan mereka cepat menghaturkan terima kasih, kemudian mereka menjadi penunjuk jalan mendaki bukit menuju ke sarang gerombolan. Dalam perjalanan ini, suami istri Liokchin menerangkan bahwa gerombolan itu memang masih belum lama menetap di bukit itu. Buktinya, bangunan yang menjadi sarang gerombolan itu masih baru dan nampak seperti bangunan darurat. Hal ini pun dimengerti oleh Hong Li. Tentu mereka terdiri dari para anak buah Ang Imopang yang berhasil menyelamatkan diri dari sergapan pasukan pemerintah. Mereka lalu bersembunyi di bukit ini dan menjadi perampok. Yang ia tidak tahu, siapakah orang yang mengaku berjuluk Ang Isiaomo dan yang kini menjadi pimpinan mereka itu, dan mengapa pula para perampok kerbau yang berjumlah 5 orang itu tidak ada yang mengenakan pakaian merah seperti anggota Ang Imopang? Dugaan Hong Li memang tidak keliru. Yang kini menjadi pimpinan di sarang gerombolan penjahat di puncak bukit itu adalah orang-orang Ang Imopang yang berhasil lolos dari kepungan para pasukan ketika mereka membantu pemberontakan Tiat Liongpang. Hanya ada belasan orang yang lolos dan mereka ini dipimpin oleh tokoh di antara mereka yang berjuluk Ang Isiaomo, seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang memiliki kepandaian paling tinggi di antara mereka yang dapat lolos. Belasan orang ini lalu menarik belasan orang perampok lainnya untuk menjadi anak buah mereka, dan kini dalam jumlah kurang lebih 30 orang, mereka membuat sarang di puncak bukit itu, dipimpin oleh Ang Isiaomo. Karena tahu bahwa mereka menjadi orang-orang buruan pemerintah, maka Ang Isiaomo melarang para anak buahnya mengenakan pakaian merah. Hanya dia seorang yang masih mengenakan pakaian serba merah, sesuai dengan julukannya. Ketika akhirnya mereka tiba di sarang gerombolan penjahat yang berada di puncak bukit, matahari mulai condong ke barat. Dari jauh sudah terdengar suara gaduh para anggota gerombolan yang sedang mengadakan persiapan untuk pesta. Pesta pernikahan Ang Isiaomo dengan seorang gadis dusun yang ditawan mereka. Gadis itu dari dusun sebelah utara bukit sehingga Hong Li tidak pernah mendengar tentang penculikan itu karena ia datang dari dusun-dusun di sebelah selatan bukit. Liokchin dan istrinya dengan hati-hati mengajak Hong Li memasuki sarang itu dari belakang. Dengan menyusup melalui pohon-pohon dan semak belukar, akhirnya 3 orang itu berhasil masuk ke pekarangan belakang sarang gerombolan penjahat itu tanpa diketahui oleh mereka yang sedang sibuk mengatur pesta pernikahan yang akan diadakan pada malam nanti. Hong Li membayangkan betapa 5 ekor kerbau yang dirampas itu kini tentu telah disembelih dan dagingnya dimasak. Ia merasa mendongkol sekali karena kalungnya tentu akan terpaksa ia berikan kepada suami istri petani pemilik kerbau. Pest, kita masuk ke dalam melalui pintu belakang itu. Kamar di mana putri kami ditahan, berada di ruangan tengah, di kamar yang sebelah kiri, bisik Liokchin kepada Hong Li yang mengangguk. Akan tetapi sebelum mereka membuka daun pintu tembusan di belakang itu, tiba-tiba nampak 6 orang berloncatan dari samping rumah dan tanpa banyak cakap lagi. 6 orang itu dengan golok di tangan sudah menyerang Hong Li, Liokchin, dan istrinya. Liokchin dan istrinya sudah mencabut pedang mereka dan melawan, sedangkan Hong Li cepat meloncat ke samping untuk mengelak dari sambaran 2 batang golok. Dan ternyata, melihat dari gerakan mereka, 6 orang ini lihai sekali, tidak kalah lihai dibandingkan Liokchin dan istrinya. Hong Li mempergunakan kepandaiannya. Ketika ada golok menyambar dari samping, ia miringkan tubuh, tangan kirinya meluncur ke depan memukul ke arah siku kanan lawan dan kakinya melayang ke depan. Des! Paha penyerangnya itu terkena ciuman ujung kakinya dan orang itu pun terpelanting. Agaknya hal ini mengejutkan yang lain karena kini 3 orang sudah menyerang Hong Li, sedangkan yang jatuh tertendang tadi sudah meloncat berdiri dan ikut pula mengeroyok. Hong Li dikeroyok 4 orang. Sedangkan suami istri Liokchin dihadapi 2 orang lawan bergolok. Hong Li marah sekali. Mereka ini harus dirobohkannya dengan cepat, pikirnya. Ia lalu mengerahkan tenaga Huyang Sinkang dan kedua tangannya mengeluarkan hawa panas ketika ia menangkis dan memukul, membuat 4 orang pengeroyoknya tidak mampu mendekat. Hawa pukulan yang panas membuat mereka itu jerih. Akan tetapi setiap kali Hong Li hendak merobohkan seseorang, ia melihat Liokchin atau istrinya terancam golok lawan, maka ia pun terpaksa harus melindungi suami istri itu lebih dulu sebelum merobohkan para pengeroyoknya. Ia hanya mampu membuat mereka itu menjauh dengan pukulan jarak jauh dan tendangannya. Akhirnya 6 orang pengeroyok itu agaknya jerih oleh amukan Hong Li yang biarpun bertangan kosong, namun terlalu lihai bagi mereka itu, dan mereka lalu melarikan diri.
Cepat, kita bebaskan putri kalian sebelum mereka semua datang, kata Hong Li sambil menendang daun pintu terbuka. Suami istri Liok Chin lalu mendahului Hong Li, menjadi penunjuk jalan memasuki lorong di dalam bangunan itu dan akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar yang daun pintunya tertutup. Disinilah, ia disekap, kata ibu gadis itu. Hong Li menggunakan kakinya menendang dan daun pintu terbuka. Benar saja, di dalam kamar itu terdapat seorang gadis yang pakaiannya seperti gadis dusun, namun wajahnya manis sekali, nampak dibelenggu kaki tangannya di atas sebuah pembaringan dan ia terbelalak ketakutan. Hong Li dan suami istri itu berloncatan dan memasuki kamar dan Hong Li tetap bersikap waspadai, khawatir kalau di dalam kamar itu dipasangi jebakan. Akan tetapi tidak ada perangkap di situ, hanya ada sesuatu yang dirasakan sangat ganjil. Sejenak ia termenung dan memandang ke sekeliling tidak tahu apakah yang membuat ia merasa ganjil itu. Kemudian, ia memandang suami istri itu dan ia pun teringat, dan terkejut, heran dan curiga. Suami istri itu melihat pakaian mereka, jelas bukan petani dusun, akan tetapi mengapa putri mereka ini berpakaian seperti seorang dusun? Dan pula mengapa setelah mereka berdua masuk, gadis itu diam saja, bahkan kelihatan ketakutan, tidak memanggil mereka yang mengaku ayah bundanya itu? Kalian siapakah? Tanyanya penuh kecurigaan, namun terlambat. Pada saat itu terdengar suara keras dan pintu yang tadinya terbuka itu kini tertutup terali baja yang kokoh kuat, yang muncul dari dalam dinding tebal. Hong Li terkejut dan pada saat itu, dari luar nampak beberapa orang menggunakan alat semprotan, menyemprotkan asap putih ke dalam kamar itu. Hong Li mencoba untuk meloncat dan mendobrak terali baja. Namun belasan ujung tombak menyambutnya, ditusukkan dari luar terali sehingga terpaksa Hong Li mengurungkan niatnya mendobrak terali. Apalagi pada saat itu, asap sudah memenuhi kamar. Ia masih dapat bertahan dengan menahan napas, akan tetapi akhirnya, asap itu tersedot pula, ia terbatuk-batuk. Ia mendengar pula gadis itu, juga suami istri itu batuk-batuk dan ia lalu roboh tak sadarkan diri. Beberapa orang menggunakan kipas mengebutkan asap putih itu sehingga keluar dari dalam kamar dan setelah asap itu bersih dari kamar, muncullah seorang laki-laki yang perutnya gendut sekali, kepalanya botak dan dia mengenakan pakaian serba merah. Inilah Ang Isiaumo, seorang laki-laki yang mukanya hitam dan kasar, sambil tertawa-tawa dia memasuki kamar itu. Hong Li menggeletak pingsan di atas lantai, demikian pula Liok Chin dan istrinya, sedangkan gadis dusun yang terbelenggu itu pun pingsan di atas pembaringannya. Hahaha, gotong Liok Chin dan istrinya keluar, sadarkan mereka. Mereka telah berjasa besar. Dia lalu mendekati Hong Li dan melihat betapa gadis itu cantik sekali, kembali dia tertawa senang. Hahaha, dia malah lebih cantik dari perawan dusun itu. Dia lalu melangkah maju dan menotok kedua pundak gadis dusun, dan dia berkata kepada anak buahnya yang berkumpul di dalam dan di luar kamar. Angkat mereka ke dalam kamarku, siapkan mereka untuk menjadi pengantinku malam ini sehabis pesta. Hahaha, sekaligus aku memperoleh 2 orang istri yang manis-manis. Akan tetapi, biarpun sudah tertotok jalan darahnya, ia ini harus dibelenggu kedua kaki tangannya di atas pembaringanku. Ia lihai sekali. Gadis dusun itu tidak perlu dibelenggu. Hati-hati, jangan ganggu mereka. Mereka adalah istri-istriku, tahu? Sambil tertawa, Ang Isiaumo meninggalkan kamar itu dan 4 orang wanita yang menjadi anggota gerombolan itu lalu melaksanakan perintahnya, mengangkat tubuh Hong Li dan gadis dusun yang pingsan, digotong ke dalam kamar pengantin. Hong Li menggerakkan pelupuk matanya. Kesadarannya kembali perlahan-lahan. Ia berusaha menggerakkan kaki tangannya, namun sia-sia. Ia telah ditotok sehingga jalan darahnya terhenti. Ia membuka matanya dan terkejut, juga marah sekali. Bukan hanya tertotok, bahkan kedua kaki dan tangannya dibelenggu dengan kaki pembaringan. Dan dia terlentang dalam keadaan telanjang bulat. Ia melirik dan melihat bahwa gadis dusun itu pun rebah terlentang seperti dirinya, telanjang bulat, di tepi yang lain dari pembaringan itu. Akan tetapi gadis itu tidak dibelenggu, hanya melihat betapa gadis itu juga tidak mampu bergerak, jelas bahwa gadis itu pun telah tertotok jalan darahnya. Ia melirik ke kanan kiri, dan ia masih dapat menggerakkan kepalanya. Ternyata ia berada di atas sebuah pembaringan yang lebar, di dalam sebuah kamar yang dihias dengan bunga-bunga dan kertas berwarna. Ada sebuah meja dengan 4 buah bangkunya, ada almari pakaian, ada jendela dan pintunya yang semua dicat baru. Kamar pengantin.
Kemarahannya memuncak, akan tetapi dicampuri rasa khawatir. Jantungnya berdebar tegang. Tenanglah, Hong Li, tenanglah engkau, demikian bisik hatinya. Ia melihat betapa belenggu kaki tangannya terbuat dari baja yang kuat. Pendeknya, ia tidak berdaya dan tidak mungkin dapat melepaskan diri mengandalkan kekuatannya. Ia lalu mengenangkan apa yang telah terjadi. Tidak salah lagi, pikirnya gemas. Suami istri Liok Chin itu adalah kaki tangan penjahat yang sengaja memancing dan menjebaknya masuk ke dalam kamar itu. Suami istri itu pura-pura saja ketika mereka dikeroyok oleh 6 orang penjahat. Kini teringatlah ia. Pantas saja suami istri itu selalu terdesak dan terancam kalau ia hendak merobohkan lawan, kiranya memang mereka itu sengaja mencegah ia melukai kawan mereka sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agaknya mereka diutus oleh kepala mereka untuk memancing dan ini hanya berarti bahwa kepala mereka sudah tahu akan kelihayannya. Tentu saja. Orang-orang Ang Imopang tentu saja mengenalnya sebagai seorang gadis yang berilmu tinggi. Dan suami istri itu bahkan disuruh mengujinya, mengeroyoknya, juga 6 orang yang menyerang itu, disuruh mengujinya. Baru setelah mereka yakin tidak akan mampu mengalahkannya, ia dipancing masuk kamar oleh suami istri Liok Chin dan dibuat pingsan dengan semprotan asap pembius. Sudah jelas bahwa gadis dusun yang diculik ini sama sekali bukan putri Liok Chin dan istrinya. Mereka itu orang kota, orang-orang Kangou, dan gadis ini gadis dusun yang lemah. Betapa bodohnya memasuki perangkap. Gadis dusun itu mengeluh, siuman dari pingsannya. Hong Li menoleh kepadanya. Gadis itu pun berusaha menggerakkan kaki tangannya akan tetapi tidak berhasil. Dan ia sudah membuka kedua matanya dan kelihatan ketakutan, sepasang matanya terbelalak. Dan ia menangis. Ah, menangis tidak ada gunanya, kata Hong Li. Gadis itu menoleh dan baru melihat Hong Li. Apa? Apa yang telah terjadi? Tanya gadis dusun itu. Dan siapakah engkau, Nona? Kenapa Nona dapat berada di sini? Hong Li tersenyum dan merasa heran sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat tersenyum. Nanti dulu. Katakan apakah engkau mengenal laki-laki dan perempuan yang datang bersamaku memasuki kamar di mana engkau terbelenggu itu? Ia memang sudah dapat menduga akan jawaban gadis itu. Tidak, aku tidak mengenal mereka, Nona. Sudah kuduga begitu. Mereka adalah kaki tangan penjahat. Aku datang untuk menolongmu, akan tetapi juga tertawan dan kini kita mempunyai nasib yang sama. Sekarang ceritakan bagaimana engkau terculik oleh mereka. Gadis itu bercerita. Ia tinggal di dusun sebelah utara bukit ini dan ia terkenal sebagai kembang dusun di sekitar daerah itu. Ia sudah ditunangkan dengan putra lurah dusun. Akan tetapi pada hari yang naas itu, ketika ia mencuci pakaian di sungai, ia terlihat oleh seorang laki-laki gendut yang berpakaian serba merah. Ia lalu ditangkap, ditotok sehingga tidak mampu berteriak dan dibawa ke sarang penjahat ini, disekap dalam kamar selama 3 hari. Ia belum diganggu oleh si gendut baju merah, akan tetapi dibujuk untuk dengan sukarela menjadi istri si gendut. Mereka akan menikah, dan perayaannya dilakukan hari ini, malam ini. Apakah orang tuamu dan para penghuni dusun, juga lurah calon mertuamu itu, tidak mencarimu? Tentu mereka mencari, akan tetapi bagaimana mereka akan mampu melawan para penjahat kejam itu? Dan ternyata sampai kini, tidak ada yang datang menolongku kecuali engkau, Nona. Sayang engkau sendiri tertangkap, dan gadis dusun itu menangis lagi. Sudah, jangan menangis. Selagi aku masih hidup, aku akan selalu berusaha untuk menyelamatkan diriku sendiri dan juga engkau. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Biarpun mulutnya bicara demikian, namun kalau membayangkan apa yang mungkin terjadi, Hong Li merasa jantungnya berdebar penuh ketegangan dan ketakutan. Ia tahu bahwa tentu kepala penjahat itu akan menggauli ia dan gadis dusun itu dengan paksa. Kepala penjahat itu akan memperkosa mereka berdua, di atas pembaringan itu. Dan dalam keadaan tertotok dan terikat, bagaimana ia dapat membebaskan diri dan mencegah terjadinya penghinaan itu? Dari kamar itu, Hong Li dapat mendengar suara riuh rendah orang tertawa di ruangan depan. Mereka sedang berpesta pora, pikirnya. Dan kamar ini sama sekali tidak terjaga. Alangkah akan mudahnya membebaskan diri kalau saja ia tidak tertotok, terbelenggu lagi. Dan mereka berdua, ia dan gadis dusun itu, dalam keadaan tak berdaya, bugil dan tidak ada yang dapat menolong mereka.
Tiba-tiba ia mendengar sesuatu di jendela, di luar jendela kamar itu. "Pest! Jangan menangis," bisiknya kepada gadis itu yang masih terseduh-seduh. "Jangan berisik." Gadis dusun itu memaksa dirinya untuk berhenti menangis atau setidaknya berhenti mengeluarkan suara tangis. Perhatian Hongli dicurahkan ke arah jendela kamar. Jelas ada gerakan orang di luar kamar, di luar jendela, disusul suara seorang laki-laki, berbisik namun terdengar jelas olehnya. "Yohan, cepat kau masuk ke dalam dan selimuti mereka." Hongli merasa betapa jantungnya berdetak keras sekali, terasa benar di telinga dan tenggorokannya, seolah-olah jantungnya akan meledak. "Yohan! Anak itu! Dan suara yang bicara itu! Siapa lagi kalau bukan Sin Hong yang bicara kepada Yohan tadi?" Terbelalak ia memandang ke arah jendela. Daun jendela tiba-tiba terbuka dan seorang pemuda kecil berusia kurang lebih 10 tahun, meloncati jendela itu dan masuk ke dalam kamar. Biarpun penerangan dalam kamar itu remang-remang, kemerahan karena lampu meja itu dikerudungi kertas merah, namun Hongli masih mengenal Yohan. "Yohan! Enci Hongli! Jangan khawatir, Suhu datang menolong," kata anak itu yang cepat menyambar sebuah selimut yang terlipat di sudut pembaringan lalu dia menyelimutkan selimut itu di atas tubuh Hongli dan gadis dusun itu dari kaki sampai ke leher. Kemudian, Yohan menoleh ke arah jendela dan berbisik. "Suhu, sudah tak cu selimuti?" Bayangan itu berkelebat cepat sekali melompati jendela. "Sin Hong sudah berdiri di kamar itu." Hongli memandang kepadanya, dan Sin Hong juga memandang kepada Hongli. Dua pasang mata bertemu, bertaut dalam kemuraman kamar itu, dan perlahan-lahan dua buah mata yang bening dari Hongli menjadi basah dan air matanya pun terurai keluar. "Adik Hongli! Sin Hong Koko! Susio!" Kecanggungan dan kegagapan Hongli ini cukup sudah untuk membuyarkan keharuan dari batin kedua orang muda ini. Mereka memang dua orang muda yang tergembleng sehingga memiliki batin yang sudah kuat sekali sehingga keharuan itu hanya merupakan gelombang yang lewat begitu saja. Keduanya tersenyum. Seruan itu saja cukup bagi mereka, cukup jelas mengungkap isi hati mereka yang penuh kerinduan dan kemesraan satu kepada yang lain. Sin Hong lalu menghampiri Hongli dan membebaskan totokan dengan menekan kedua pundak Hongli. Seketika tubuh Hongli dapat bergerak. Melihat belenggu rantai baja yang kuat itu, Sin Hong mencabut Cui Bengkiam dan 4 kali menggerakkan pedang pusaka itu, belenggu kaki tangan Hongli terlepas. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara tertawa dari luar kamar. "Hahaha, dua orang isteriku, pengantinku, bersiaplah kalian. Suamimu datang, hahaha." Mendengar ini, Sin Hong cepat berbisik. "Hongli, kau pura-pura masih terbelenggu dan tertotok?" Dan secepat kilat Sin Hong sudah menyambar tubuh muridnya, sekali meloncat sudah keluar dari dalam kamar melalui jendela dan menutupkan daun jendela, lalu mengintai dari luar. Daun pintu kamar terbuka dan masuklah seorang laki-laki berperut gendut berkepala botak yang pakaiannya serba merah. Diam-diam Hongli memperhatikan pria itu dan biarpun ia tidak ingat lagi, namun ia merasa yakin bahwa tentu pria ini seorang bekas anak buah Ang Imopang yang berhasil meloloskan diri dari pasukan pemerintah yang menyergap para pemberontak. Ang Isiaomo kembali tertawa bergelak melihat dua orang pengantinnya masih rebah terlentang di atas pembaringan, yang seorang di pinggir sana dan seorang lagi di pinggir sini. Tadi dia sudah membayangkan betapa nyamannya kalau dia rebah di tengah-tengah, di antara mereka berdua. "Hanaha, istri-istriku yang manis. Sabar menanti kedatangan suami kalian yang mencinta. Hehehe, para pelayan itu sungguh sungkan, menutupi tubuh kalian yang mulus dengan selimut. Tunggulah, sayang, bersabarlah sedikit lagi, suamimu segera akan menemani kalian bersenang-senang, hahaha." Dia lalu menghampiri pembaringan, agak terhuyung karena terlalu banyak minum. Hongli mencium bau arak dan ia hampir muntah. Bukan hanya karena bau itu, melainkan karena muak menyaksikan tingkah laku orang berperut gendut berkepala botak ini. Seluruh urat syaraf di tubuhnya sudah meregang semua, tubuhnya dipenuhi hawa sinkang seperti hendak meledak, akan tetapi ia menahan diri. Si gendut botak itu menyingkap selimut dan melihat dua tubuh telanjang bulat itu, dia menyeringai dan mulutnya mengeluarkan bunyi berdecak dan mengeluarkan air liur menetes di ujung bibirnya. Akan tetapi ketika dia mengulur tangan hendak meraba tubuh Hongli, tiba-tiba saja wanita ini bergerak memukul dengan kedua tangannya,
tangan kiri dengan pengerahan tenaga Huyang Sinkang menghantam kepala botak itu, dan tangan kanan menonjok ke arah dada. Des! Prak! Tubuh Ang Isiaumo terjengkang dan dia tidak sempat lagi mengeluarkan suara karena serangan yang amat dahsyat itu telah membuat kepalanya pecah dan jantungnya tergetar rontok dan dia tewas seketika sebelum tubuhnya terbanting ke atas lantai. Hong Li cepat menyambar pakaiannya dan mengenakan pakaiannya, kemudian ia membebaskan totokan gadis dusun itu yang juga segera mengenakan pakaian dengan seluruh tubuh menggigil dan tangan gemetar, mulut menahan tangis saking takutnya. Sin Hong dan Yohan melompat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Yohan, kau bawa Enci ini keluar dari sini dan tunggu kami di hutan belakang sarang ini. Kami akan membasmi gerombolan penjahat, kata Sin Hong kepada muridnya. Baik, Suhu. Mari, Enci, katanya dan Yohan menggandeng tangan gadis dusun itu yang tidak banyak tingkah lagi. Menurut saja dituntun oleh Yohan keluar dari dalam kamar melalui jendela dan mereka berdua menghilang di dalam kegelapan malam. Hong Li, mari kita hajar mereka, kata Sin Hong sambil memandang wanita muda itu dengan sinar mata berseri. Hong Li mengangguk dan tersenyum pula. Setelah terbebas dari ancaman malapetaka dan kini sudah berpakaian lagi, apa pula di situ ada Sin Hong di sampingnya, segala sesuatu berubah baginya dan kegembiraannya, kegairahan hidupnya, kembali pulih seperti dahulu. Mari, Hongko. Ia tidak ragu-ragu menyebut orang muda itu, Kakanda, bukan paman guru. Sin Hong tersenyum dan dia lalu mencengkeram baju di punggung mayat Ang Isiaumo, dan keluar dari dalam kamar itu melalui pintu. Para anak buah perampok itu masih berpesta pora mabuk-mabukan di ruangan tengah yang luas, di antara mereka terdapat pula Liok Chin dan istrinya, dan 4 orang anggota wanita. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh sebuah benda merah yang melayang dari luar dan benda itu jatuh terbanting ke atas meja, membuat mangkok piring berhamburan dan ketika mereka melihat bahwa benda merah itu adalah Ang Isiaumo, ketua mereka yang sudah tewas dengan kepala pecah, tentu saja mereka semua terkejut bukan main. Pada saat itu, nampak 2 sosok bayangan berkelebat dan gadis yang tadi ditawan dengan asap pembius dan akan dijadikan istri oleh ketua mereka, kini telah berdiri di situ bersama seorang pria muda yang berpakaian serba putih. Hong Li yang sudah tidak sabar lagi lalu meloncat dan menyerang Liok Chin dan istrinya. Jahanam busuk, kalian tak layak hidup, bentak Hong Li. Liok Chin dan istrinya terkejut bukan main. Mereka mencabut pedang dan berusaha melawan, akan tetapi gerakan mereka terlambat. Hong Li sudah mengirim tamparan-tamparan maut dengan kedua tangannya dan suami istri jahat itu terpelanting, hanya sempat mengeluarkan keluhan pendek dan keduanya tewas dengan kepala retak-retak. Gegerlah keadaan di situ. Sin Hong dan Hong Li mengamuk. Biarpun keduanya hanya bertangan kosong, namun anak buah penjahat itu mana mungkin dapat menahan amukan mereka? Tadinya, para penjahat itu masih mengandalkan jumlah banyak. Namun mereka kecelik karena dalam waktu singkat saja, separuh jumlah mereka sudah roboh dan tewas. Setiap kali tangan atau kaki Sin Hong dan Hong Li bergerak, tentu ada seorang yang roboh dan tewas. Melihat ini, sisa para penjahat melarikan diri dan tentu saja Sin Hong dan Hong Li tidak dapat merobohkan mereka semua karena mereka melarikan diri secara berpencaran. Namun, banyak yang dapat dikejar dan dirobohkan sehingga tidak kurang dari 20 orang penjahat malam itu roboh dan tewas di tangan 2 orang pendekar yang sakti itu. Karena semua sisa penjahat sudah lari entah kemana, Sin Hong dan Hong Li berdiri di ruangan yang penuh mayat itu, saling pandang sampai beberapa lamanya. Akhirnya, Hong Li menundukkan mukanya. Hongko, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan aku. Ai. Limoy, perlukah di antara kita berterima kasih? Saling tolong antara kita sudah menjadi keharusan, bukan? Apakah kalau engkau melihat aku berada dalam ancaman bahaya, engkau tidak akan mencoba untuk menolongku? Tentu saja, dengan mempertaruhkan nyawaku, Hongko. Sin Hong menelan ludah untuk menekan keharuan hatinya. Dan demikian pula aku, Limoy. Nah, mari kita cari Yohan. Keduanya meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu, di mana terdapat banyak mayat bergelimpangan. Tanpa saling mengetahui, mereka masing-masing merasa begitu gembira, begitu bahagia, begitu lengkap rasanya hidup. Yohan menanti bersama gadis dusun itu di dalam hutan dan dia menyambut munculnya 2 orang itu dengan gembira. Apakah mereka telah terbasmi semua, Suhu dan Enci Hong Li? Ada sebagian yang berhasil melarikan diri, kata Sin Hong.
Hong Li memegang tangan gadis dusun itu. Sekarang mari kami antar kau pulang ke dusunmu. Keluarga gadis itu menyambut kedatangan mereka pada keesokan harinya dengan tangis keharuan dan kegembiraan. Orang sedusun berduyun datang ketika mendengar bahwa gadis itu telah dapat diselamatkan orang, dan mereka ingin menjamu kepada Sin Hong dan Hong Li, juga Yohan untuk menyatakan terima kasih, akan tetapi Sin Hong dan Hong Li menolak dan mereka segera berpamit, meninggalkan tempat itu. Enci Hong Li, bagaimana Enci sampai tertangkap oleh para penjahat itu? Enci hendak kemana dan datang dari manakah? Tanya Yohan ketika mereka menanti Sin Hong yang pergi berburu binatang hutan untuk mereka makan karena mereka sudah merasa lapar sekali. Mereka duduk di bawah pohon dan bercakap-cakap. Nanti dulu, Yohan. Kau ceritakan dulu bagaimana engkau dan gurumu dapat datang tepat pada waktunya dan dapat menyelamatkan aku dan gadis dusun itu. Kalian dari manakah dan bagaimana bisa sampai di sarang penjahat itu? Hong Li balas bertanya karena ia pun ingin sekali mendengar tentang keadaan Sin Hong. Sejak pertemuan mereka di sarang penjahat, mengantarkan gadis dusun pulang ke rumahnya dan melakukan perjalanan bersama sampai di hutan itu di mana mereka merasa lapar dan Sin Hong pergi berburu binatang, mereka berdua tidak pernah saling menyinggung keadaan masing-masing semenjak pertemuan mereka yang terakhir kalinya, yaitu ketika Sin Hong bersama istrinya menjadi tamu dalam pesta pernikahan Hong Li dan Tio Hui Kong. Tentu saja di dalam hati mereka timbul pertanyaan besar dan keinginan tahu yang mendalam mengapa mereka yang sudah beristri dan bersuami, kini melakukan perjalanan bersama, tanpa istri dan tanpa suami mereka. Akan tetapi, untuk bertanya, mereka merasa canggung dan malu, juga untuk menceritakan perceraian mereka, keduanya merasa sangat sungkan. Kini Yohan berdua saja dengan Hong Li dan inilah kesempatan baik baginya untuk mencari tahu tentang keadaan Sin Hong. Sebaliknya, Sin Hong sengaja meninggalkan Yohan berdua saja dengan Hong Li, tentu saja mengharapkan murid itu dapat menjadi wakil untuk bicara dengan Hong Li, dan hal ini dimengerti sepenuhnya oleh Yohan, anak yang cerdik itu. Enci Hong Li, Suhu dan aku sedang merantau. Sudah hampir setahun kami merantau berdua. Bukankah kalian tinggal bersama keluarga istri gurumu, di perguruan Ngoheng Bukoan di kota Lujiang? Yohan menarik napas panjang, sengaja mengulur waktu dalam jawabannya untuk menambah kesan. Agaknya Enci Hong Li belum tahu, ya? Suhu sudah lama sekali bercerai dari istrinya. Bercerai? Seruan Hong Li seperti sorakan, dan ia nampak terkejut sekali, akan tetapi tidak berduka. Mengapa? Otak di kepala yang belum dewasa itu bekerja dan Yohan melihat kesempatan baik untuk mendekatkan dua orang yang dia tahu saling mencinta itu. Beberapa kali dia mendengar suhunya mengigau memanggil-manggil nama Hong Li dalam tidurnya. Enci Hong Li, apa yang kuceritakan ini rahasia, dan jangan sekali-kali diberitahukan suhu. Tentu aku akan mendapat marah besar kalau sampai aku membocorkan rahasia suhu. Baik, aku berjanji akan menyimpan rahasia itu. Ceritakanlah. Begini, Enci Hong Li. Suhu sebetulnya terpaksa ketika menikah dengan Bei Xiang Chun itu. Suhu menyelamatkannya ketika ia akan diperkosa orang, dan Suhu bahkan mengobatinya dari racun. Karena Suhu pernah melihat ia telanjang, gadis itu mengancam akan membunuh diri kalau tidak dijodohkan dengan Suhu karena ia merasa telah mendapat aib dan malu. Nah, terpaksa Suhu menikah dengan wanita yang sama sekali tidak pernah dicintanya. Jadi itukah sebabnya mengapa semalam dia tidak berani masuk menolong aku dan gadis dusun itu? Benar, Enci Hong Li. Suhu tidak berani lagi melihat wanita telanjang, takut kalau terjadi lagi kawin paksa itu. Akan tetapi Suhu bilang, andai kata Enci Hong Li sendiri saja yang berada di kamar itu, tidak bersama gadis dusun itu, tentu Suhu akan langsung masuk. Tentu saja. Apa Enci tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu? Sejak dahulu, Suhu hanya mencinta Enci seorang. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang dicinta Suhu kecuali Enci Hong Li. Sepasang mata itu terbelalak dan menatap wajah Yohan dengan basah. Kau yakin benar akan hal itu? Tentu saja, Enci. Suhu sendiri yang memberitahu kepadaku. Kalau begitu, kenapa dulu dia tidak melamarku? Suhu ingin sekali, akan tetapi tidak berani, Enci. Suhu tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai guru lagi dan tidak ada walinya.
Apalagi Enci adalah putri Suhengnya, dan Suhu seorang yang miskin dan sebatang kara, Suhu tidak berani. Sudahlah, teruskan ceritamu. Kenapa dia bercerai dengan istrinya? Sudah kukatakan tadi, Suhu tidak cinta kepada istrinya, juga istrinya tidak cinta kepada Suhu. Istrinya hanya ingin dinikah untuk menebus rasa aib dan malu. Akhirnya, istrinya itu bertemu dengan bekas kekasihnya dan mereka berhubungan kembali. Suhu melihat ini, lalu mengalah, memberikan istrinya kepada orang yang dicinta istrinya, dan bercerai dan kami pun pergi merantau. Hongli termenung, pikirannya melayang jauh sekali. Enci. Hongli terkejut dan kembali sadar dari lamunannya. Sekarang ceritakan bagaimana dapat datang ke sarang penjahat itu. Kami lewat dusun tempat tinggal gadis yang diculik. Suhu mendengar bahwa ada gadis diculik penjahat, maka Suhu lalu melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menemukan sarang penjahat itu, sama sekali tidak pernah mimpi akan bertemu dengan Enci di sana. Nah, demikianlah ceritanya, Enci Hongli. Sekarang, harap Enci suka menceritakan tentang diri Enci. Bagaimana Enci dapat berada di sarang penjahat itu, bahkan menjadi tawanan? Rasanya amat mustahil Enci sampai dapat tertawan oleh mereka, mengingat ilmu kepandaian Enci yang sangat tinggi. Hongli menarik napas panjang. Aku tertipu, Yohan. Lalu ia menceritakan betapa ia hendak menyelidiki penjahat yang merampas 5 ekor kerbau milik petani dusun, dan betapa ia tertipu oleh Liok Chin dan istrinya, anak buah penjahat sehingga ia terperangkap dan pingsan oleh asap pembius. Untung Suhumu datang tepat pada waktunya, Yohan. Aku berterima kasih sekali padanya. Tapi, Enci Hongli, bagaimana Enci melakukan perjalanan sendirian saja, tanpa... maaf, tanpa suami Enci Hongli? Hongli menundukkan mukanya yang berubah merah. Memang tidak sepantasnya kalau ia menceritakan perceraiannya kepada seorang bocah, akan tetapi bocah ini adalah murid Sin Hong dan tentu dia akan menyampaikannya kepada Sin Hong. Aku telah bercerai. Wah! Yohan meloncat dan bersorak. Ih! Apa kau gila? Kenapa malah bersorak? Yohan duduk kembali di atas rumput. Maaf, Enci. Aku bersorak karena heran. Kenapa sama benar dengan keadaan Suhu? Maaf, dapatkah Enci menceritakan keadaan Enci, mengapa bercerai? Suhu tentu akan senang sekali mendengarnya. Kembali wajah Hongli menjadi merah, akan tetapi ia menekan perasaannya. Bagaimanapun juga, Yohan ini masih kecil dan belum mengerti urusan. Seperti juga Suhumu, aku menikah tanpa rasa cinta. Setelah mendengar bahwa gurumu menikah, aku lalu dinikahkan dengan putra jaksa Tio di Paoteng. Akan tetapi, pernikahan itu gagal. Kami tidak saling cocok, dan akhirnya bercekcok terus dan aku minta cerai. Lalu aku melakukan perjalanan merantau untuk menghibur diri, sampai aku terperangkap oleh penjahat itu. Yohan mengangguk-angguk. Sungguh mati, sama benar nasib Enci dan nasib Suhu. Agaknya Suhu juga merasakan hal ini dalam batinnya, maka dia pernah mengatakan kepadaku bahwa Suhu tidak akan menikah lagi kecuali dengan satu-satunya wanita yang dicintanya di dunia ini, yaitu Enci Hongli. Dan Suhu bilang bahwa... Yohan diam dan menoleh ke sana-sini seolah-olah yang akan diucapkan itu rahasia besar dan dia takut terdengar orang lain. Dia bilang apa? Katakanlah, Yohan. Hongli tentu saja ingin tahu sekali dan mendesaknya. Suhu bilang bahwa Suhu akan mencukur rambut kepalanya dan masuk menjadi Hueshio kalau dalam tahun ini dia tidak dapat bertemu dan menjadi suami Enci Hongli. Hongli tak dapat menahan perasaannya dan ia pun terisak menangis. Enci! Kenapa? Kau menangis? Hongli menghapus air matanya. Yohan, katakan kepada Suhumu. Jangan. Jangan dia menjadi Hueshio. Yohan mengangguk dan pada saat itu, Sin Hong muncul membawa seekor kijang yang sudah mati, dirobohkannya kijang itu dengan sambitan batu yang mengenai kepalanya. Hongli sudah dapat menguasai dirinya lagi dan kini Hongli dan Yohan sibuk menguliti dan menyayat daging kijang. Aku akan mengumpulkan kayu bakar, kata Sin Hong yang melangkah pergi. Mari ku bantu, Suhu, kata Yohan sambil melompat dan lari mengejar, meninggalkan Hongli seorang diri melanjutkan pekerjaannya.
Suhu, tadi Tecu bicara dengan Enci Hongli, kata Johan sambil memunguti ranting-ranting kayu kering. Sin Hong pura-pura tidak memperhatikan. Bagaimanapun juga, dia merasa malu untuk memperlihatkan perhatiannya terhadap Hong Li kepada muridnya yang cerdik itu. Tahukah Suhu bahwa Enci Hong Li telah bercerai dari suaminya? Brak! Sebongkok kayu yang sudah dikumpulkan di tangannya, kini terlepas dan kayu kering itu jatuh ke depan kakinya. Benarkah? Sin Hong cepat mengambil lagi kayu itu untuk menutupi kekagetan dan kegembiraannya mendengar berita itu. Johan tersenyum sendiri. Benar, Suhu. Enci Hong Li menikah karena desakan orang tua dan karena Enci Hong Li mendengar Suhu sudah menikah dengan gadis lain. Akan tetapi karena pernikahan itu tanpa cinta, mereka hidup menderita, selalu cekcok dan akhirnya Enci Hong Li minta cerai dari suaminya. Dan ia lalu pergi merantau untuk menghibur dirinya dan sampai bertemu dengan Suhu di sarang penjahat itu. Johan menceritakan dan mengulang kembali apa yang didengarnya dan pura-pura tidak memperhatikan, namun Sin Hong membuka kedua telinganya lebar-lebar dan menangkap semua cerita muridnya, tidak ada sebuah kata pun terlewat. Apakah ia tidak bilang bahwa ia akan menikah lagi? Ia memang mengatakan isi hatinya itu, Suhu, akan tetapi itu rahasia. Tecu mana berani membuka rahasia hatinya kepada orang lain? Bukankah Suhu mengajarkan agar orang dapat menyimpan rahasia orang lain? Aku bukan orang lain. Aku gurumu mengerti? Hayo katakan, aku perintahkan engkau untuk mengatakan, apa yang diucapkan oleh Hong Li kepadamu. Johan tersenyum dan berdiri tegak. Siap, Suhu. Enci Hong Li mengatakan bahwa ia hanya mencinta seorang pria saja di dunia ini, yaitu Suhu sendiri. Dulu ia menanti lamaran Suhu, akan tetapi Suhu malah menikah dengan wanita lain. Sekarang, ia hanya mengharapkan agar dipinang oleh Suhu. Ia hanya mau menikah dengan Suhu, tidak dengan orang lain dan katanya lagi. Johan berhenti dan memandang ke kanan kiri. Ya. Lalu bagaimana? Katakanlah, tidak ada orang lain yang mendengarkan di sini. Kata Enci Hong Li, kalau Suhu tidak meminangnya untuk menjadi istri Suhu, kalau Suhu sampai berpisah lagi dengan Enci Hong Li tanpa pinangan itu, maka Enci Hong Li tidak akan pulang. Tidak pulang? Lalu kemana? Ia mau langsung saja pergi ke kuil dan mencukur gundul rambut kepalanya. Mencukur kepalanya? Kata Sin Hong. Ya, untuk menjadi Niko, pendeta wanita. Kembali kayu-kayu ranting itu terlepas dan runtuh. Kau kumpulkan dan bawa kayu ini ke sana. Aku mau bicara dengan Hong Li. Dan Sin Hong berlari-lari meninggalkan muridnya. Johan berdiri dan tertawa-tawa seorang diri dengan penuh kebahagiaan lalu mengumpulkan kayu-kayu kering, tidak tergesa-gesa, bahkan berlambat-lambat. Sin Hong berlari seperti terbang dan dia mendapatkan Hong Li sudah selesai memotong-motong daging kijang. Melihat dia datang dengan tangan kosong, Hong Li membelalakkan kedua matanya. Mana kayu keringnya? Tanyanya sambil tersenyum. Sin Hong berdiri terpesona. Betapa cantik jelitannya Hong Li, pikirnya, matanya yang lebar indah itu berseri, mulutnya menahan senyum. Hong Li. Aku mau bicara denganmu, kata Sin Hong gagap sambil melangkah maju menghampiri. Hong Li bangkit berdiri. Tentu saja boleh, Hong Koko. Mau bicara apakah? Mereka berdiri berhadapan, dalam jarak dekat, saling pandang dan kembali dua pasang mata bertaut, melekat dan ada getaran aneh yang membuat dada mereka seperti diamuk badai. Limoy, aku meminangmu untuk menjadi istriku. Sepasang mata itu semakin terbelalak. Sungguh pun ucapan itu merupakan harapannya sejak dahulu, namun begitu tiba-tiba datangnya dan ia benar terkejut bukan main. Wajahnya berubah pucat, lalu menjadi merah sekali dan ia tidak tahu harus berkata apa. Limoy, maafkan aku. Akan tetapi, aku cinta padamu, Limoy, aku tidak tahan untuk hidup jauh darimu lagi. Aku ingin menjadi suamimu, selama hidup berada di sampingmu, kau. Sudikah kau menjadi istriku, Hong Li? Sepasang mata yang terbelalak lebar itu memandang wajah Sin Hong tanpa berkedip, lalu perlahan-lahan mata itu menjadi basah dan air matanya bercucuran. Hong Li menangis. Limoy, kau menangis?
Sin Hong melangkah maju, akan tetapi tidak berani menyentuh, hatinya bingung sekali melihat wanita itu menangis. Hong Li mengangkat mukanya dan Sin Hong semakin heran. Muka itu seperti tersenyum bahagia. Akan tetapi air mata itu bercucuran. Hongko. Bi. Benarkah engkau cinta padaku? Benarkah engkau ingin menjadi suamiku? Ah, Hongko. Mereka saling rangkul dan dengan penuh kemesraan, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang sudah menahun, Sin Hong mengangkat muka itu, muka yang basah air mata dan dia pun menciumi muka itu, mengecup mata, hidung, mulut dengan sepenuh cinta hatinya. Tiada puasnya dia mencium muka Hong Li, bagaikan turunnya hujan setelah langit mendung gelap dan tebal, dan Hong Li menerimanya dengan pasrah, dengan bahagia, kadang-kadang membalas dengan malu-malu, bagaikan setangkai bunga yang menjadi segar tersiram air hujan. Setelah melepaskan kerinduan hati masing-masing, sampai kedua pasang kaki mereka gemetar. Sin Hong menarik tubuh kekasihnya itu, di pangkunya di atas rumput dan dengan sikap manja Hong Li menyandarkan mukanya di atas dada Sin Hong. Hong Koko. Kau jangan menjadi Hueshio. Jadi Hueshio. Katanya, kalau aku tidak mau menjadi istrimu, engkau akan menjadi Hueshio. Kata siapa? Johan. Tidak, sayang. Engkau sudah menerima pinanganku, bukan? Kalau engkau menolak, bukan hanya menjadi Hueshio, bahkan aku menjadi gila. Dan engkau pun jangan masuk kuil mencukur rambutmu yang indah ini dan menjadi Nico. Siapa jadi Nico? Katanya, kalau aku tidak meminangmu, engkau akan mencukur rambutmu dan menjadi Nico. Siapa bilang? Johan. Keduanya tertawa dan kembali mulut mereka saling bertemu dalam sebuah ciuman yang menumpahkan seluruh curahan kasih sayang dan kerinduan hati mereka. Baru terasa oleh mereka betapa selama ini mereka kehilangan kebahagiaan mereka, kehilangan orang yang mereka cinta dan rindukan. Johan datang perlahan-lahan. Melihat dia, Hong Li hendak menjauhkan diri dari kekasihnya, akan tetapi Sin Hong memeluknya makin erat, lalu memanggil. Johan kesini kau. Ya, Suhu. Dengan sikap takut-takut Johan melangkah maju mendekat dan setelah menurunkan sebongkok besar kayu kering, dia lalu menghampiri gurunya dan menjatuhkan diri berlutut karena gurunya duduk di atas tanah berumput. Kau bocah pembohong besar. Sin Hong membentak. Apa yang telah kau katakan kepada Hong Li? Mengatakan apa, Suhu? Hueshio. Tentang menjadi Hueshio. Dan apa yang kau katakan kepada suhumu tentang menjadi Nico, Johan? Hong Li juga bertanya. Johan menjadi bingung dan ketakutan. Lalu dia memberi hormat sambil berlutut. Tecu. Tecu minta maaf, Tecu bersalah. Tecu siap dihukum. Maju ke sini kau, bentak Sin Hong. Johan merangkak maju dan setelah dekat, Sin Hong lalu merangkulnya. Juga Hong Li merangkulnya, bahkan mencium pipi anak itu. Keduanya tertawa-tawa sehingga Johan membelalakan matanya dan ikut tertawa gembira. Kau anak nakal. Kami berterima kasih kepadamu, Johan. Biarlah aku yang mintakan ampun kepada suhumu untuk kesalahanmu, kata Hong Li. Johan memberi hormat. Terima kasih. Terima kasih, Subo. Disebut Subo, Hong Li tertawa lagi dan ketiganya tertawa gembira. Ai, perutku lapar sekali. Sin Hong berkata. Aku juga, kata Hong Li. Tecu juga, sambung Johan dan mereka bertiga segera membuat api unggun untuk memanggang daging kijang. Api unggun bernyala dan berkobar, terang dan indah, seterang dan seindah masa depan mereka. Sampai di sini, pengarang menghentikan kisah si bangau putih ini dengan harapan semoga dapat menghibur hati para pembacanya dan mengandung manfaat walau hanya sekelumit. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.